Oke, baik. Selamat pagi menjelang siang Bapak Ibu semuanya. Bagaimana kabarnya Bapak Ibu? Semoga penulis dari Sabang sampai Merauke itu dalam keadaan sehat walafiat dimanapun berada. Baik, udah ready ya Pak Nuril? Suara saya terdengar jelas Pak? Halo Bapak Nuril? Jelas, Bu. Oh ya baik. Kita mulai saja. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wa bihi nasta'in ala umuri dunya wa din. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Puji syukur kita ucapkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmat serta karunia-Nya kepada kita semua sehingga kita semua bisa hadir dalam webinar pada siang hari ini. Nah, webinar kita pada siang hari ini yaitu bertemakan strategi penelitian dan publikasi ilmiah meningkatkan reputasi akademik dan dampak sosial yang dibawakan oleh Bapak Dr. Nuril Ahmad, SSI, MSI. Nah, pemateri kita hari ini adalah seseorang yang luar biasa. Beliau adalah seorang peneliti sekaligus juga konsultan lingkungan. Mungkin kita tidak sabar lagi untuk mendengar paparan dari beliau. Namun ada informasi yang akan saya sampaikan bahwasannya sertifikat beserta link video nanti bisa Bapak Ibu download di eh, di website kami yaitunya www.lingkaredukasiindonesia.com. Paling lambat untuk sertifikat dan link videonya kami share hari Selasa. Jadi dimohonkan kepada Bapak Ibu semua nanti mengisi link absennya. Kemudian Bapak Ibu nanti dimohonkan untuk mematikan mikrofonnya dan menghidupkan kameranya selama webinar ini berlangsung sehingga acara kita berjalan dengan lancar. Oke, tidak memperpanjang kata, langsung saja ya Bapak dipersilakan untuk menyampaikan paparan materinya. Kepada Bapak, waktu dan roomnya disilakan. Sudah bisa dimulai Pak? Oh, Bapak Nuril. Kalau Pak sudah bisa dimulai Pak untuk paparan materinya Pak. Kalau Pak disilahkan Pak. Mohon maaf Bapak Nuril, apa terdengar suara saya Pak? Suara Bapak belum terdengar Pak. Ya,
Ah, Suara ada. saya bisa didengar ya di sana ya? Iya, baru Pak. Alhamdulillah. Silakan Pak untuk memaparkan materi ini. Bisa didengar ya suara saya ya? Sudah Pak. Sudah ya? Ya, kita mulai ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat para penulis, para editor, para relawan tulisan ya. Terima kasih pada penerbit Lingkar Sejahtera, Lingkar Edukasi ya. Ya maaf, Lingkar Sejahtera. Iya benar. Yang sudah memfasilitasi kami untuk berbicara tentang apa namanya reputasi, ya reputasi akademik. Ya. Memang reputasi akademik ini tidak seperti reputasi-reputasi yang lain. Jadi dia ada apa, bukti utamanya adalah tulisan. Ya. Jadi jika seorang akademisi tidak memiliki tulisan, itu baik buku tulis sendiri atau buku chapter atau artikel atau yang lain atau di ilmiah populer di koran atau di mana, itu kurang terlacak, ya, kurang terlacak ide-idenya, juga kurang terlacak keilmuan di yang dikembangkan itu, atau orang lain tidak bisa membaca sebetulnya ini di pakar apa, di bidang apa. Itu sering sering kali berkali di kegiatan-kegiatan di lapangan itu, termasuk saya termasuk aktif di Badan Penanggulangan Dampak di Provinsi Jawa Timur, itu juga sama. Eh, Peran akademis itu sangat penting, cuma sangat kecil tulisan-tulisan yang bisa diambil oleh para praktisi, para masyarakat, itu sedikit sekali. Adapun tulisan yang paling banyak di kita di kelompok akademis ini, tulisan-tulisan yang betul-betul ya saya akui bagus di tingkat kita di akademisi, jurnalnya Scopus dan lain-lain. Tapi ketika yang baca ini masyarakat awam, masyarakat yang kebetulan tidak bisa kuliah seperti yang pada umumnya, atau praktisi yang tidak punya waktu cukup untuk belajar konsep dan teori untuk pengembangan usahanya, itu juga kesulitan mengakses apa namanya ilmu-ilmu yang kita kembangkan, itu kesulitan. Ya. Di forum-forum resmi para pengusaha itu juga sama. Jadi Pak, ini akademisi ini sampai di mana perjalanannya? Kita ini tidak punya link untuk bisa ke sana. Ya bisa cek di Google Scholar atau yang lain Pak. Wah, kita nyari lagi ini Pak. Itu yang praktis itu yang seperti apa? Ini termasuk yang dilakukan oleh Penerbit Lingkar Edukasi Indonesia ini cukup bagus. Ada beberapa item buku itu, jadi apa namanya, buku-buku yang dihasilkan oleh para dosen, para penulis itu yang bisa memperkaya ide-ide para praktisi masyarakat, itu sangat diharapkan. Dengan banyaknya ide-ide yang keluar itu, mereka bisa apa namanya, mengembangkan usahanya, memberdayakan masyarakatnya dan lain sebagainya. Beberapa kali kegiatan yang kami lakukan di daerah itu, ya, termasuk saat ini sedang merancang bagaimana desa itu yang sudah punya potensi ekologi. Ya, ini sudah saya kembangkan ini Bu Lirah, punya dampingan sudah 3 tahun jalan ini di Mojokerto. Itu sudah ada desa ekologis. Desa ekologis ini desa yang bisa bertahan pada kondisi desanya, juga bisa menjual aset desanya, dalam arti bukan jualan tanah, tapi menjual impact yang lain, dampak-dampak yang lain, misalnya keterampilan, budayanya, terus wisatanya, itu yang dijual. Di Desa Padang Asri ini yang saya kembangkan ini, masyarakat bisa menjual produk-produk dari UMKM, mulai kopi, pupuk, busa untuk jok dan macam-macam, itu mereka bisa stay, bisa menghidupi tanpa harus lari ke kota untuk menjadi pekerja. Jadi mereka sudah cukup di sana saja, bisa mencukupi. Lanjut ke materi, bisa dilanjutkan. Ada beberapa tips sebetulnya yang atau strategi bahasa ilmiahnya, atau tips ya bagi orang-orang di luar sana itu.
Yang pertama ini yang apa namanya mind map ya, mind mapping keilmuan. Ini sering kali ini saya bicara ke dosen dulu ya. Dosen itu ketika mengajukan jabatan fungsional itu sudah memiliki beberapa mata kuliah yang menjadi syarat dia diakui sebagai seorang pakar. Nah, itu penting. Tidak sekadar mata kuliah ini saya suka, tidak seperti itu. Jadi ketika kita sudah memasukkan beberapa ilmu menjadi syarat jabatan fungsional itu sudah mulai bahwa kita itu pakar di situ, ahli di situ. Ya. Nah, tinggal nanti bagaimana ini di poin 2 itu saya tulislah kerangka ilmu yang akan dikembangkan. Jadi misalnya di Java itu sudah punya 2 mata kuliah, itu sudah mulai ditulis kerangkanya. Jadi seperti kita penelitian itu ada kerangka penelitiannya. Itu sudah mulai di situ. Ya. Kalau seorang penulis umum atau dosen tidak bisa masuk di wilayah ini, saya bacanya kesulitan mengembangkan ilmunya. Karena begitu 2 mata kuliah ini menjadi syarat mutlak dia memiliki jabatan fungsional, terus tidak punya kerangka ilmu yang dari ilmu itu, saya yakin ini perjalanan akademiknya akan terseok-seok ya, karena dia sendiri jalannya kesulitan, kok menerangi orang lain nggak bisa ini ya. Dia sendiri pakai jalan tangganya sendiri kesulitan, kok menyuruh orang lain lewat. Nah ini agak kesulitan. Jadi yang pernah saya sampaikan di kawan-kawan kolega saya itu, jadi kita ini kalau mau sukses, kita itu harus sukses dulu. Di mana suksesnya? Suksesnya kita punya tangga sendiri, tangga kita sudah selesai, baru menyuruh orang lain lewat. Nah kalau tangganya belum selesai, kita lewat bagaimana? Nggak jadi lewat. Jadinya kita jadi penonton, hanya sekedar menyuruh, kamu lewat sini, tapi yang dilewati tidak ada. Nah, gitu. Itu yang pertama. Yang kedua, setelah jadi mind mapping, ilmu yang kita jadikan Java, sudah punya kerangkanya, kita ini nanti mengembangkan di pendidikan mengembangkan ini, di penelitian mengembangkan ini, di pengetahuan ini, itu nanti sudah ketemu namanya roadmap. Ya, saya akan meneliti ini. Nah, publikasinya ke sini. Ya, nanti impactnya itu dampak satu itu ke ilmu yang kita kembangkan, dampak 2 kepada orang yang kita ajak pengembangan ilmu tadi. Dampak yang ketiga adalah mereka yang tertarik atau dikatakan partisipan lah gitu. Tertarik dengan ilmu yang kita kembangkan, itu sudah mulai. Itu langkah-langkah yang sering kami gunakan di masyarakat, termasuk di beberapa Karang Taruna. Itu dari yang sudah real saya kerjakan di paguyuban petani kopi di Kabupaten Jombang Wonosalam itu sudah membuat namanya, kami punya petani kopi sebanyak 550 petani. Nah, petani ini bisa menghasilkan, memberdayakan kelompok tani namanya Wojo. Setelah kelompok tani ini berjalan 3 tahun, 4 tahun di proses pendampingan tim kami itu, kelompok tani ini bisa membuat satu CV, namanya CV Rubat. Ya. CV Rubat ini produksi kopi-kopi yang dihasilkan oleh para petani-petani. Yang kedua, CV Rubat ini bertugas menjual produk-produk petani. Ya, ini sudah ekspor ke Jerman kemarin, ke Jepang, kemana-mana. Nah, CV Rubat ini karena banyak permintaan dari teman-teman petani kopi dari Banyuwangi, Magelang, dari Madiun, dari Nganjuk, dari Malang, dari Lampung, akhirnya kita bikin koperasi kopi rakyat, ya. Itu sudah jadi, ada koperasinya. Nah, sekarang permintaan dari kementerian harus membuat unit usaha baru. Kopi-kopi yang kita ekspor itu kan ada green bill-nya, itu ada yang tersortir, yang tidak layak jual ke luar negeri, ekspor itu. Selama ini kita olah sebagai pupuk, ya, pupuk organik, ya, pupuknya tanaman-tanaman kopi itu. Nah, kemarin ada kunjungan dari kementerian itu, kalau selain pupuk bisa dibikin apa, Bapak? Ya, bisa dibuat kopi saset, ya, tapi kualitasnya tidak, apalagi satu lagi, Pak. Berapa? Ya, sampai 3-4 lah gitu. Oh, bisa lah kalau gitu. Buat saset aja. Jadi mulai tahun ini kita merancang bikin kopi saset. Nah, itu awal dari mind mapping dari ilmu yang kita miliki. Yang kedua roadmap. Nah,
setelah punya roadmap itu ditulis kerangka juga lagi, bikin kerangka lagi. Kira-kira dari ilmu yang saya kembangkan, dari beberapa mata kuliah saya ampu ini menjadi topik penelitian apa saja. Ya. Jadi pengabdian apa saja. Ini jelas luarannya jelas publikasi kalau ini. Bisa buku, bisa book chapter, bisa artikel jurnal Sinta 1 sampai 6, bisa Scopus, bisa macam-macam. Nah, ini strategi yang ketiga adalah roadmap ilmu. Nah, ini ilmu-ilmu yang sudah jadi ini, jadi di sini seorang dosen atau seorang peneliti, seorang penulis itu punya 3 kerangka. Ya. 3 kerangka ilmu. Satu ilmu dari awal, ilmu pertama yang kali dikembangkan, terus ilmu yang sudah mulai jalan, sudah ada tangga-tangganya. Yang ketiga ilmu sudah mulai cabang-cabang, ada cabangnya, ada rantingnya. Ini yang nanti yang di Kementerian Pendidikan Nasional itu dikatakan kolaborasi. Jadi kolaborasinya di ketiga ini. Kalau yang di pertama, di kedua dan pertama tidak bisa. Ini karena itu pohon ilmunya satu itu di mind mapping itu. Yang kedua di roadmap keilmuannya ini masih pohon. Kita berupa pohon ilmu. Nah, di ketiga ini adalah cabang. Nah, cabang ilmu kita yang bisa kita kolaborasi dengan siapa saja. Karena ilmu itu, pohon itu memiliki cabang, punya ranting ya. Yang kita kolaborasi itu ya yang kecil-kecil ini. Tidak semua ilmu itu bisa kita kerjakan. Nah, di roadmap yang ketiga ini kita merancang penelitian pengabdian kira-kira nanti bisa kolaborasi dengan siapa. Ini saya tulis di sini buat kerangka namanya penelitian mayor dan penelitian minor. Yang mayor jelas ini adalah penelitian yang kita lakukan bersama orang-orang yang sepaham atau seide dengan kita atau ilmunya sama. Kalau yang minor ini bisa kolaborasi, ini bisa dengan ekonomi, dengan antropologi, dengan pihak yang lain. Jadi banyak sekali ilmu-ilmu bisa dikolaborasi yang di minor ini. Kalau yang di mayor sepertinya kita posisi pada ilmu yang sepaham, ya sepaham seilmu. Ya, dan saya ini kan sarjana biologi dari S1 sampai S3 biologi. Jadi, tapi minat kajian saya mengambil pada ekologi manusia. Jadi bagaimana manusia itu membangun sebuah kebermanfaatan bagi manusia lain atau bagi lingkungan itu seperti apa. Ini yang penelitian mayor saya. Yang minor-minor banyak. Nanti saya mengandeng orang ekonomi. Ketika saya meneliti di kampung itu ada UMKM, berarti saya menggandeng orang ekonomi. Ada orang komunikasi, kita mau promosikan bahwa desa ini desa layak di investasi atau apa, berarti kita mengundang orang komunikasi untuk brandingnya. Ini yang bisa dikolaborasikan. Nah, ketika seorang penulis, seorang peneliti itu bisa 3 ini dijalani dengan baik, ya insya Allah ilmu itu bisa yang seperti yang ditulis di judul tadi, berdampak sosial itu bisa. Berdampak sosial juga berdampak yang lain. Itu karena saya juga mengalami sendiri ini. Jadi awal-awal meneliti karir sebagai seorang peneliti penulis itu ya tidak seperti sekarang enaknya gitu maksudnya. Jadi dengan banyak tulisan-tulisan yang sudah dibaca orang, sudah digunakan oleh orang itu akan secara tidak langsung atau langsung itu akan merujuk orang ini bisa gitu. Orang ini dari pihak di luar kampus itu sudah percaya kita sebagai orang ahli, katakan ahli di bidangnya, maka disitulah kita sudah mulai membangun sebuah tangga ya, seperti yang saya sampaikan di awal tadi, tangga kita sudah ada, pintu sudah dibuka. Nah, itu dampak sosial itu sudah terbuka dengan sendirinya tanpa di branding seperti yang di iklan-iklan, itu sudah jalan sendiri. Nah, kalau mau seperti itu juga bisa, tapi tidak ke situ dulu ya, kita branding lewat ilmu kita dulu. Ilmu kita itu bisa digunakan oleh orang lain, bisa diserap, bisa dicerna, bisa digunakan macam-macam. Orang itu akan mencari kita lagi. Nah, ketika itu sudah orang mencari kita lagi, ya dampak sosial, dampak yang lain itu akan menghampiri pada kita semua. Jadi di webinar ini sangat penting juga sangat bagus lagi jika ditindaklanjuti kajian-kajian lagi yang lebih dalam. Banyak sekali saya lihat di penelitian pengabdian dosen itu hanya mengisi rak buku, ya. Mengisi rak buku atau
jadi numpuk di repository. Ya. Saya tanya ke kawan-kawan itu, ini sebetulnya mau diapakan tulisan-tulisan ini? Kok banyak di sini, nggak bisa dikembangkan di luar sana. Pada luar sana itu membutuhkan kita. Nah, itu banyak sekali. Nah, ini penyakit yang kita alami sebagai seorang penulis, seorang peneliti itu banyak tulisan kita yang menjadi penghias rak buku, bukan sebagai dasar untuk orang lain melakukan kegiatan. Ini yang agak kurang enak sebetulnya. Jadi bagaimana kita nanti bisa membangun menjadi bahasa-bahasa yang sekarang itu inspirasi ya, menginspirasi orang lainnya. Kalau orang lain namanya ada juga yang membuat istilah kebermanfaatan, ada yang macam-macam istilahnya. Yang paling jelas itu apa yang kita kembangkan, apa yang kita teliti, apa yang kita kembangkan itu langsung berimpact ya. Impactnya itu impact pertama ya pada orangnya. Nah, impact kedua adalah kepada orang yang dekat dengan kita, itu mahasiswa. Yang ketiga impactnya itu apalagi? Impact ke institusi yang menaungi kita. Nah, yang keempat itu impactnya kepada masyarakat yang menyekolahkan anaknya di perguruan tinggi masing-masing di mana saja itu ya. Nah, yang kelima itu mahasiswa-mahasiswa kita atau orang-orang yang dekat kita yang pernah belajar sama kita itu bisa mengembangkan ilmu yang dari kita lebih baik lagi. Itu yang seperti yang di judul itu impact sosial itu tidak bisa diukur, banyak sekali ya. Tapi yang jelas dengan adanya webinar yang diadakan oleh Lingkaran Edukasi Indonesia ini sudah membuka ini membuka satu pintu bahwa ilmu yang dikembangkan seorang dosen itu tidak harus menjadi penghuni perpustakaan saja, tapi bisa menjadi penghuni logika-logika masyarakat yang di luar sana yang tidak sempat menulis, tidak sempat penelitian, tapi bisa mengembangkan ilmu yang dikembangkan oleh perguruan tinggi. Nah, itu beberapa hal yang bisa saya sampaikan. Selanjutnya kita diskusi aja. Terima kasih, Mbak, atas waktunya. Bapak, terima kasih atas paparan materinya ya Pak. Cukup jelas untuk publikasi bagaimana kita menentukan strateginya, lolos di penelitiannya gitu ya. Untuk meningkatkan reputasi akademik kita dan dampak sosialnya ada 3 poin penting tadi ya Pak. Bagaimana kita menentukan strategi kita. Nah, tadi dari penjelasan Bapak bahwasannya Bapak juga mengembangkan UMKM yang tentunya berbasis lingkungan. Kemudian saya lihat di TV-nya beliau juga publikasi nasional maupun internasional yang sudah puluhan gitu. Nah tentunya bagaimana Bapak caranya ya selain strategi yang tadi untuk bisa publikasinya itu lolos gitu Pak. Karena kan butuh proses ya Pak untuk mempublikasi dari materinya tadi gitu. Gimana salah satu strateginya gitu deh Pak. Ya. Langsung ini ya. Iya boleh Pak. Jawab ya, terima kasih atas pertanyaan. Baik sekali. Jadi strategi atau langkah itu sebetulnya ini aja di awal seperti saya sampaikan di materi tadi adalah menulis ya, menulis kerangka itu sebagai seorang peneliti atau dosen atau apa itu kalau tidak menulis itu saya kira juga jadinya omong kosong gitu loh. Jadi omong kosong. Jadi apapun yang kita idekan, apapun yang kita sarankan itu kalau kita menulis itu pasti ada bahasa di kita itu revisi gitu ya. Revisi ide, revisi tulisan itu pasti ada. Dan revisi itu memperkaya sebetulnya. Revisi saran-saran dari orang itu perkaya. Ya, bahasa saya itu kalau bilang ke mahasiswa atau ke Karang Taruna atau ke BUMDes itu kita kalau dikasih informasi, dikasih saran ke orang lain itu sebetulnya kita dikasih folder baru gitu. Folder baru dari orang lain. Nah, terus bagaimana caranya folder itu berfungsi? Ya folder itu sering-sering ditengok kata-katanya seperti apa, mereka bilang apa. Jangan dianggap itu sebuah apa gitu, tapi itu sebuah folder atau sebuah kamus gitu. Paling gampang itu kamus. Kalau saya bilang ke mahasiswa ke kolega saya atau ke petani-petani itu setiap kali petani dinasihati oleh penyuluh itu kan Pak penyuluhnya bilang begini. Itu jangan dianggap masalah. Loh, kenapa Pak? Itu kita bikin folder baru gitu. Folder baru itu memperkaya kita
3 atau 4 bulan lagi kata-kata itu akan berguna bagi kita gitu. Nah, itu sering sampai saya ceritakan tadi di Rubat itu di kelompok Tani Wojo itu artinya itu hampir 1% tidak sekolah Ibu, ya tidak sekolah ya. Rata-rata usianya di atas 65-an. Terus yang pegang CV Rubatnya itu anak SMP, anaknya petani, ya. Jadi bukan orang kaya. Di CV Rubat itu Mas Wingyo itu SMP, lulusan SMP. Belum, ya maksudnya SMP itu belum lulus SMA. Belum lulus SMA. Jadi SMP, anaknya petani. Kenapa saya ngambil anaknya petani? Jadi ibarat filosofi orang bijak itu kan buah tidak jatuh jauh dari pohonnya begitu. Jadi kalau yang ngurusi petani, CV-nya petani itu bukan petani, saya kira kok mikirnya kok bisnis saja, cari uang gitu. Tapi kalau yang ngurusi itu kalau anaknya petani, saya yakin dia itu akan melihat, ya. Kan sering saya gambarkan kalau ke lokasi kopi itu, Mas Wi, jalan-jalan ke kopi ya Pak. Kamu lihat bapakmu mikul kopi dari bawah sampai dari lereng sampai ke sini itu berapa capek? Capek Pak. Nah, karena capek itu kamu harus menggantinya. Nah, pakai apa? Ya pakai jual kopinya. Ya, kopinya dijual. Nah, kebetulan di Mas Wi ini ada 16 orang, yang satu bagian teknologi informasi, 2 orang ini. Saya paksa memang dia tidak minat karena anak petani tidak bisa teknologi informasi. Ya. Jadi saya ikutkan di kampus-kampus yang basicnya basic teknologi informasi. Saya sekolahkan di situ. Pokoknya kamu 1 tahun lagi harus bisa brand dan bisa menjual kopinya bapakmu. Pakai apa? Pakai teknologi informasi. Nah itu kemarin kita sudah ekspor ke Jerman, sudah ke Jepang, sudah ke Malaysia. Dalam kopi kami yang ready itu kopi Excelsa. Ya. Nanti bisa dicari kok Excelsa Wonosalam di Google itu sudah ada. Jadi kopi Wonosalam gitu atau kopi Excelsa Wonosalam itu sudah ada. Harganya di situ sudah ada. Ini saya tidak promosi, ini cerita pengalaman saya aja ini. Dan strategi yang kedua setelah menulis itu ya, menulis ilmiah itu di mana-mana tidak mudah. Pertama, di mana-mana tidak mudah, menulis ilmiah itu sulit, dan mau menulis itu juga sulit. Menembus Scopus itu juga sulit, sangat sulitnya. Tapi kalau sering menulis terus saran-saran dari reviewer itu sebagai folder baru, insya Allah itu bisa. Saya dulu juga begitu, mau ke Scopus itu, kok balik-balik terus sih, kenapa? Ternyata saya baca-baca di saran-sarannya reviewer itu, tulisan saya itu kurang menarik. Ada salah satu dari Profesor Paul itu dari Inggris itu bilang begini, kalau dibahasakan, saya tertarik dengan tulisanmu, sangat bagus, sangat inspirasi. Cuma saya itu tidak bisa memperoleh ilmu sedikit pun darimu. Jadi ilmu itu hanya untukmu. Nah, kapan ilmu itu bisa untuk saya gitu. Itu seorang reviewer itu yang habis itu saya terpanggil. Sebetulnya saya nulis untuk siapa sih saya ini. Nah, jadi ketika dosen atau peneliti atau penerbit misalnya gitu, itu menerbitkan buku itu kan untuk orang lain. Iya kan? Ya, untuk orang lain. Jadi penulis itu hanya bagaimana bahasa yang gampang itu membaca keinginan orang lain lewat tulisan itu. Nah, tulisan itu diberikan untuk orang lain. Jadi penulis itu ya sekitar dapat terima kasih sebetulnya. Nah, terima kasihnya itu banyak, ya, bisa diartikan bisa sosial. Tadi sosial itu banyak sekali. Sosial tidak saya sebut di sini ya. Jadi ketika saya lolos di jurnal, ada 4 jurnal Scopus sudah saya langganan tiap tahun itu. Saya tidak tiap bulan karena tidak bisa saya kalau tiap bulan. Tiap tahun sekali saya itu menulis di Scopus. Itu yang terakhir di jurnal Retos Spanyol itu sudah lolos kemarin. Bulan kemarin lolos. Itu kedua, jadi impact factor sudah tinggi sekali, sudah mendekati 7. Nah itu cuma di editor tanya begini, kalau di Indonesia kan itu, Bapak ini misalnya kami mengundang Bapak menjadi mentor, jangan. Kami ini penulis bukan mentor. Kami ini penulis bukan mentor. Jadi bisa saja tulisan saya itu menginspirasi banyak orang atau ribuan orang bisa lah gitu. Tapi saya untuk mengatakan bahwa saya ini ahli di bidang itu tidak. Karena seperti yang di di Google Scholar itu ada kata-kata kita berdiri di pada pundak bahu raksasa itu ya. Jadi ada penulis-penulis sebelumnya itu yang
membantu saya menjadi penulis yang baik. Jadi ada guru-guru saya juga. Jadi termasuk di beberapa artikel jurnal yang bisa saya terbit di Scopus itu bukan karena saya hebat, bukan, tapi karena ada penulis-penulis yang di Scopus itu yang merelakan tulisannya saya kutip. Nah, coba kalau nggak boleh dikutip, wah nggak bisa saya. Nah, itu Mbak. Jadi pentingnya ini apa namanya saya sampaikan tadi namanya riset mayor dan minor itu. Jadi pohon ilmu seorang peneliti itu dilihat dari situ. Jika seorang peneliti atau dosen itu sudah punya kerangka ilmu yang dikembangkan itu, saya yakin kok mereka itu bisa jalan, bisa. Nggak bisa. Itu beberapa dari perguruan tinggi negeri itu kemarin juga ada coaching ya, coaching klinik untuk tembus Scopus. Scopus itu enggak aneh, enggak ribet, enggak susah. Yang susah itu kita. Kenapa? Enggak mau baca tulisan orang lain, juga tidak mau komentari tulisan orang lain. Itu aja sebetulnya. Kalau kita nulis, teman kita komentari ini, kurang ini, kurang ini. Nah, terus kalau kita dikomentari orang lain juga jangan marah. Wah, ini nambah folder baru, gitu. Ketawa. Oh iya Pak, betul itu Pak. Kita sering marah kalau dikomentari itu. Akhirnya beberapa yang di coaching klinik itu, sebetulnya artikelnya bagus. Saya bilang, artikel Bapak itu bagus dan layak diterbitkan. Cuma satu masalahnya, apa Pak? Masalahnya Bapak itu asik dengan diri sendiri. Ilmu Bapak itu mau diambil oleh orang lain, mau dikembangkan oleh orang lain. Nah, coba Bapak itu menulis agak digeser dikit. Nah, maksudnya, kayak segini. Jadi Bapak memang ahli di bidang itu tulisannya, tapi orang lain yang tidak ahli dengan Bapak itu kepengen ahli juga seperti Bapak. Gitu. Oh itu Pak ya, iya. Pikir aja 4 paragraf atau 10 paragraf yang Bapak suka. 4 paragraf aja yang mungkin. Akhirnya dibikin 4 paragraf sesuai dengan saran-saran saya. Tembus Scopus kemarin di jurnal Bioengineering Amerika itu tembus. Ternyata gampang-gampang. Yang susah itu kita. Nah, akhirnya terus kemarin Pak Hayat ini juga mencoba, saya sebut nama sekali karena juga sering kolaborasi dengan saya. Jurnal di mana itu di Brasil sama Perancis di lupa saya jurnalnya. Itu juga kesulitan. Setiap kali ada review dikirim ke saya. Kenapa Pak? Kirim lagi. Saya tuh masih bingung. Nah, bingung di mana? Kok ada kata-kata begini? Jadi artikelmu itu sangat asik tapi tidak untuk kami gitu. Itu maksudnya apa? Ya itu karena tulisanmu untuk dirimu sendiri. Akhirnya di rumah itu sebagai kasih mancing itu langsung apa? Akhirnya bisa. Nah, itu Ibu tip yang sudah saya lakukan dan sudah digunakan oleh kawan-kawan saya. Terima kasih atas pertanyaannya. Oke Bapak, sangat luar biasa sekali ya Pak dari paparannya tadi. Intinya harus dieksekusi begitu ya Pak. Kalau seandainya ada di dalam pikiran saja ya tetap berada di pikiran ya Pak. Iya betul betul. Pak tadi luar biasa juga gitu saya dengar bahwasanya Bapak mengayomi dari UMKM gitu kan, kemudian dari penyuluh pertanian gitu sangat luar biasa sekali. Karena saya juga latar belakangnya dari pertanian begitu Pak. Sedikit banyaknya juga tahu gimana caranya membimbing orang yang awam gitu susahnya gitu ya Pak. Lagi gitu. Bapak tadi anak dari SMP begitu ya Pak. Ya, terima kasih. Ya, langsung ya ini ya. Jadi pengalaman saya di kelompok tani Wojo sama di Kabegjat. Saya punya 2 dampingan yang sudah ready 10 tahun ya. Jadi bukan karena dapat hibah dari dikti, bukan. Ya. Jadi yang Wonosalam ini murni saya danai sendiri. Maksudnya dana sendiri itu dana dari yang disebutkan dari tadi dampak sosial tadi itu. Jadi banyak mitra-mitra kami yang mendanai kami. Jadi awalnya memang bukan dari hibah dikti, bukan. Jadi ya, saya tidak mengecilkan dikti, tidak. Tapi jadi kelompok tani Wojo ini saya danai dari mitra kami yang di luar dikti. Jadi di perusahaan-perusahaan itu kan punya CSR. Nah, CSR mereka itu yang kita ambil gitu. Nah, CSR itu kita ambil ada dari Top Kopi, ada dari kopi itu banyak sekali. Saya cerita, saya door to door waktu itu Pak, door to door. Cerita ke mereka bahwa kopi petani kita itu bagus, ada Librika, ada ini. Bagaimana kita itu bisa menjual kopi tanpa harus lewat Amerika, lewat Inggris itu. Saya bilang begitu, sambil agak emosional gitu waktu itu. Karena kenapa? Karena CSR-nya mereka itu dikasih orang-orang peneliti asing terus. Jadi saya itu agak marah gitu. akhirnya terus saya itu presentasi di sana, barulah ada 2 perusahaan kopi itu yang punya CSR cukup besar di Indonesia dan kopi sasetnya itu sudah masuk di supermarket itu banyak kopinya itu. Saya bilang waktu itu Pak D,
Itu singkatan namanya. Bagaimana kopi saya kalau diuji di labnya Bapak, terus kualitas seperti apa gitu. Wah, saya yakin kopimu jelek. Akhirnya saya menggandeng balai penelitian kopi di Jember. Jember itu saya lab ke sana, saya penasaran masa kopi saya jelek kayak gitu. Di sana terus saya bilang, salah satu laboran di sana bilang, Pak, kopinya bagus Pak, ini bisa diekspor Pak. Masa Mas? Iya, terutama yang Excelsa ini. Masa kan? Iya loh Pak, nilainya tinggi Pak, paling tinggi di antara kopi-kopi Excelsa di Indonesia. Masa sih? Saya kopi ke Lampung, saya itu bukan browsing, saya jalan ke Lampung, ke daerah Krui, ke mana itu Daily mana itu ya, terus ke Kendari, ke Malang, ke Jawa Tengah, ke Jawa Barat, ke Lereng Muria itu tak cek semua Excelsa-nya, ternyata tak labkan itu benar. Apa namanya, sesuai dengan ilmu yang saya pelajari dulu, unsur hara itu menentukan kualitas kopi katanya. Iya, benar. Nah ini ya, jadi unsur hara ini di Gunung Penanggungan ini, Gunung Welirang tempat Penanggungan ini ada 2 gunung yang ditanami petani kopi ini. Unsur haranya memang berbeda dengan tempat lain. Gitu. Akhirnya dari situ saya terpacu, bagaimana kalau saya sendirian di lapangan jelas nggak mungkin ya, bisa bonyok ini. Kalau saya itu mengumpulkan ini petani-petani itu yang anaknya sekolah di mana, kuliah di mana, itu saya petakan. Anak bapak kuliah di mana? Di sini, sekolah di sini. Ketemulah anak petani itu 50 berapa itu. Terus saya tanya satu-satu, adik senangnya nulis apa? Nggak bisa nulis Pak, saya senang gambar. Oh ya sudah, kamu bisa gambar apa? Gambar ini. Coba kamu ke kebun bapakmu, gambar kebun bapakmu. Nah itu trik pertama itu. Nah trik kedua, ya Mas Winyo yang ini ketuanya CV-nya itu tidak ahli di bidang tulis menulis seperti yang dilakukan pada yang lainnya. Dia ahlinya di menjual produk. Pak, saya itu bisa jualan. Ya udah, kamu jual aja, kamu branding. Ya. Wah, kalau branding nggak bisa Pak, harus sekolah ya. Kamu sekolah di mana? Ya kursus aja ya, kursus. Bawa ke ITS waktu itu 6 bulan di sana. Terus yang gambar tadi saya bawa ke Jogja, ke ISI untuk melukis, belajar melukis. Ya. Terus yang petani-petani bapak-bapak ini, ya kalau bilang tua kan enggak enak. Ya bapak-bapak ini ya, bapak-bapak ini tak tanya, bapak-bapak ini kan tidak tamat SD, iya Mas, nggak tamat SD. Ya. Supaya bapak bisa seperti sarjana, apa? Wah nggak iso Mas, nggak bisa saya itu bicara sampai sarjana. Nah, saya tanya, bapak ini SD tidak tamat betul, nggak sarjana betul. Saya tanya, sampai ini bapak ini tahu jenis-jenis kopi yang ada di, tahu Mas, apa saja? Saya tanya kopi dari jenis yang ditanam di 150 hektar di tetangganya itu, tahu semua jenisnya, usianya, umurnya, panennya, tahu semua. Ini kan sudah sarjana Pak ini Pak. Bisa gitu. Yang saya pelajari di kampus juga itu Pak, masa panen itu, pemupukan itu kan sudah tahu. Kalau mupuk kopi ini berapa bulan Pak? 6 bulan baru dipupuk ini, 3 bulan pupuk ini, sudah ini sarjana ini Pak sudah. Masa Mas, iya di pertanian itu Pak dipelajari bagaimana pemupukan yang efektif, efisien, terus bagaimana pemanenan yang bagus, bagaimana sortir yang bagus itu Pak dipelajari Pak. Nah, kendala di petani setelah panen itu kopinya itu tidak ditaruh di tempat yang semestinya, jadi ditimbun di bawah pohon, lama-lama busuk itu Mbak yang ditemui awal saya itu seperti itu. Nah, tantangan saya bagaimana meyakinkan petani ini bahwa kopinya itu bisa diekspor, itu tantangan berat, itu butuh waktu 2 tahun. Bagaimana membuat kopi ini layak jual ekspor itu butuh 2 tahun. Berbagai metode ilmiah sudah digunakan, relasi sudah, itu kajian sudah mendalam, mentok nggak bisa ekspor. Kenapa ya? Ternyata di gudang ada peneliti saya dari kampus Bonn University itu datang ke saya itu karena lewat email. Saya bilang, Michael, saya itu punya kopi Excelsa, it's not sale. Saya bilang begitu. Bilang itu, kenapa nggak bisa dijual gitu? Penasaran, kopi kok nggak bisa dijual? Kenapa? Nah, akhirnya ke
ke lokasi kelompok tadi itu tadi melihat is kopi, not sell. Bilang begitu. Ya kopimu nggak bisa dijual karena perlakuan pasca panennya salah gitu. Itu ya. Terus saya bilang gini, saya ini sudah melakukan uji coba pasca panen yang bagus. Menurut ilmu saya, kamu salah. Medan yang di perguruan tinggi dengan medan yang di alam sini beda. Gitu. Jadi ilmu saya itu masih kalah dengan petani. Nah petani itu saya tanya, Bapak kalau menjemur di mana? Jadi karena di lokasi itu kalau musim hujan itu kan tidak bisa menjemur. Jadi pas panen ini kemarin bulan Mei itu kan panen. Nah kalau ini panasnya panjang nanti kan bisa jemur total gitu ya. Nah, ketika panen dia itu mundur di bulan September atau di awal Oktober itu tidak bisa menjemur, akhirnya kopinya itu busuk. Akhirnya yang sebelum kita ekspor tahun 2012 itu kita punya kopi busuk itu hampir 2 ton. Tidak bisa dijual. Nah, setelah 2012 itu ada kunjungan dari teman-teman itu juga dari pertanian juga, dia lagi minat di kopi, di prodinya itu kopi, akhirnya ngasih tip-tip yang mereka lakukan di sana, akhirnya kita bisa tembus ekspor di Eropa. Di Eropa pertama kali ya beliau-beliau itu yang ini menjualkan. Jadi Pak Mac ini profesor agroklimat sebetulnya. Agroklimat, penelitian mineral juga agronomi. Dia itu oke, saya jadi ini reseller pertama kopimu, nah, gitu. Akhirnya saya kasih Greenfield waktu itu 1 kintal waktu itu. Tester di sana layak, terus bilang begini di saya, kapan kamu bisa ke sini menjelaskan ke kawan-kawan saya tentang kopimu yang bagus, tentang ini yang bagus, yang bersih pengelolaannya. Ya kapan saja bisa saya siap gitu. Ya nah ini menurut saya itu momen ini ya harus diambil, kalau tidak begini tidak bisa jualan. Akhirnya pas hari H saya tidak bisa datang, saya mengutus waktu itu anak-anak petani yang saya suruh ngelola sampai sekarang itu, ada 3 orang petani yang kirim ke sana, Mas Vinyo, Mas Edi, satunya Rubah itu. Saya kirim ke sana presentasi kopinya pakai bahasa Inggris yang acak-acakan. Akhirnya diterima, punya pasar di sana, kalau di sini distributor kopi gitu lah. Ada distributor kopi di daerah Jerman Timur itu, tepatnya daerah Frankfurt. Itu bertanya gini, berapa lama saya bisa menikmati seduhan kopi yang paling enak dari Indonesia? Nah, berapa lama itu maksudnya aromanya itu loh. Aromanya itu ketika diseduh itu berapa lama itu, berapa lama bisa menikmati ya. Ya, itu yang pertanyaan pertama. Terus yang kedua, terus berapa lama kopi dari Indonesia ini, Indonesia ini bisa stay in Frankfurt, in Jerman, in Eropa, bilang begitu. Nah, waktu itu masih telepon saya, Pak, ini jawabnya gimana Pak? Bingung saya. Bilang aja kopinya bisa tahan 1 tahun gitu aja. Nanti kalau nggak 1 tahun, nanti kita coba cari metode yang paling bagus biar maunya mereka itu diekspor ke sana gitu loh. Itu saja 1 tahun, ketawa. Ready? 1 year. Akhirnya saya penasaran, langsung saya ke Balai Penelitian Jember lagi tanya, Pak, supaya kami itu bisa ekspor ke sana. Aduh, berat Mas. Kalau Eropa tuh berat, selektif. Itu langsung down. Waduh, gak bisa. Terus coba aja. Akhirnya 1 tahun lagi coba. Akhirnya Greenfield kita sudah dapat waktu itu 12 ton. Alhamdulillah diuji Balai Kopi Jember lolos, diuji dari Kementerian Perindustrian Perdagangan Jakarta lolos. Akhirnya saya matur ke Gubernur Provinsi Jawa Timur, Bu, saya punya kopi mau ekspor. Hah? Bener mau ekspor? Serius? Iya Bu. Berapa ton? 12 ton. Kurang Mas. Coba jadikan 4 kontainer. Wah, saya nunggu lagi 1 tahun lagi, itu proses lagi. Ternyata kopi yang 1 tahun itu, menunggu 1 tahun itu, sama teman saya di Jerman namanya Mark itu, coba yang kopi 1 tahun itu sendirikan 1 kontainer, yang baru kontainer yang lain. Nanti tunjukkan kami yang dulu panen. Ya. Akhirnya disampling di sana, diuji, dimasak, diseduh, di macam-macam. Yang distributor kopi tadi bilang is kopi ready, oke. Nah, oke, sale. Oke, jual. Gitu. Jadi setelah itu
satu kontainer tanah layak jual, akhirnya di kami waktu masih banyak di gudang itu ada sekitar kalau masukkan kontainer bisa 14 kontainer gitu. Begitu ada kata-kata sale dari distributor kopi di Jerman itu, langsung saya bilang ke ini ke Deperendak Jakarta, Bapak ada komen begini. Serius? Iya. Siapa yang komentar ini? Coba Mas packing Mas. Nah, di packing bawalah kita itu 12 kontainer tahun 2012 itu. Ya, akhirnya di sana diterima di pasar Eropa, ya alhamdulillah sampai sekarang ready. Nah, yang ke Jepang itu baru tahun kemarin. Jepang ini diprakarsai oleh Jika. Jika Japan Agency apa itu lupa nama panjangnya itu seorang peneliti dari Jika itu membeli kopi di pasaran di Shopee. Pembelian di Shopee terus mencoba ada alamat lengkap datang namanya Pak Tandimoto. Kopi Indonesia saya menikmati dari Shopee dan saya ingin tahu produksinya. Nah, seperti apa? Nah, saya ajak ke sana 2 minggu jalan-jalan terus saya minta 4 ton untuk dikirim ke Jepang hari ini. Aduh, kenapa? Nggak ada. Ada stok tapi belum packing. Oke, packing saya tunggu berapa hari, berapa lama, berapa ini. Packingnya kita 2 hari. Nanti kirim ke tempat yang packingnya 1 hari. Sampai ke Jepang paling ya seminggu gitu. Berapa lama? Bilang begitu kok lama. Ya karena kita kelompok tani itu manual jualnya. Jadi ekspedisinya itu manual. Jadi Mas Yon, akhirnya dari orang Jepang ini kita diajari ekspor yang cepat. Nah, itu ilmu lagi, Pak. Itu ilmu baru lagi. Ekspor yang cepat sampai ke konsumen tanpa cacat. Nah, itu akhirnya kita dapat ilmu lagi. Ya, itu trik-trik seperti itu. Jadi bahasa di kita di petani-petani dulu kan di kuliah petani kan diajari bagaimana mengorganisir petani itu kan ada itu ya. Ya, itu betul. Ilmu itu yang saya kembangkan di lokasi itu dan alhamdulillah bisa gitu. Jadi mengacu pada pepatah orang bijak itu kan buah itu tidak jatuh tidak jauh dari pohonnya. Jadi kalau ingin memberdayakan petani ya anak petani itu harus bisa berdaya. Kalau anak petani saja tidak yakin dengan profesi bapaknya, saya yakin kok tidak. Jadi tidak mungkin sama dengan ini apa memberdayakan pendidikan. Bagaimana memberdayakan pendidikan kalau kita sendiri di pendidikan itu tidak peduli kan seperti itu kan. Kalau anak petani tidak peduli dengan pertanian bapaknya, otomatis petani itu tidak bisa dikembangkan. Tapi kalau anak petani itu peduli dengan bapaknya, satu jawaban yang pasti itu punya regenerasi. Ya, punya regenerasi. Bapaknya sudah usia 67, 70 itu istirahat. Bapaknya, anaknya meneruskan. Yang anak SMP itu meneruskan. 12 tahun, 40 tahun kemudian anaknya ini juga pensiun. Yang teruskan oleh anaknya lagi terus begitu. Jadi saya bilang ke Kementerian Perindustrian itu next generation the value need. Nah, bilang begitu. Jadi itu penting dan wajib dikerjakan kalau ingin kita tuh stay di pertanian yang dulu kan pernah kita ekspor itu. Sekarang nggak pernah lagi malah impor kan gitu. Nah, itu kesalahan pertama di kita itu apa namanya anak petani kita usir dari pertanian. Itu kalau bahasa kita bilang ke orang-orang dinas pertanian itu pertama pertanian kita itu terpuruk, pertama kita mengusir anak petani dari pertanian. Kenapa? Anak petani disuruh sekolah di luar pertanian. Ya udah bisa. Nah, itu ya. Terus yang kedua, anak petani tidak diperkenalkan pertanian bapaknya. Nah, jadi anaknya itu hanya menikmati apa? Kalau sekarang kan pakai ponsel ya, HP, main HP, bapaknya ke sawah. Nah, nggak pernah ikut bapaknya ke sawah. Iya, nggak pernah ke sawah. Akhirnya ya anaknya ya merasa di atas angin. Apa namanya? Merasa hebat dari bapaknya karena bapaknya yang capek kerja, anaknya menikmati hasilnya kan gitu. Nah, dari pengalaman Mas Vingyo dan kawan-kawan itu, kalau bapakmu ke sawah ke kebun kopi itu jam 7 pagi, kamu harus lebih awal. Jam 6 pagi harus di sana. Loh ngapain, Pak? Nggak tahu, pokoknya kamu harus lebih awal dari sana. Lihat pucuk kopi, lihat pupuk-pupuk bapakmu yang di paha pohon yang belum dituang di pinggir-pinggir apa di akar pohon itu cepat tuang aja. Nanti jam 7 bapakmu kok pupuknya kok sudah tersebar. Wah, banggalah bapakmu jadi punya anak petani juga kan gitu. Akhirnya diterapkan juga oleh Mas Wis dan kawan-kawan itu pupuk yang diangkut oleh bapaknya sore hari dipikul itu karena kemiring kopi kami di sana itu di 17.000 DPL tinggi sekali. Jadi
kalau mau panen kopi itu juga pakai dipikul, jalannya 2 kilo, 3 kilo. Wah, itu kalau pejabat kan enak, itu mah gampang, tinggal pakai ini, coba kamu mikul sendiri. Itu sulit. Aja banyak-banyak penyuluh pertanian itu yang ke lokasi, Bapak kalau ngomong pertanian modern, ya jangan Pak. Kenapa? Bapak mikul kopi aja dari bawah ke atas, itu saya kira cukup menjadi perhatian Bapak bahwa petani itu susah. Jangan dipersusah lagi dengan testimoni-testimoni tidak jelas. Jadi yang jelas-jelas saja. Jadi Bapak mikul kopi dari bukit yang paling bawah sampai ke sini, saya kasih honor Pak. Mintanya berapa tak bayar Pak. Tapi bilang begitu. Saya juga mikul Pak dari bawah, bilang gitu. Masa iya saya pikir tanya Bapak-bapak itu juga mikul dari bawah. Bagaimana seorang dosen, seorang peneliti kok tidak ikut mikul kopi terus bilang harus kopi yang baik, itu kan tidak adil. Saya juga mikul tiap kalau ke lokasi saya mikul kopi, juga jemur kopi, juga apa namanya ngupas kulit kopi, saya lakukan semua. Bukan saya ini dosen, bukan saya ini peneliti, bukan. Saya ini juga anak petani gitu loh. Kalau dosen itu sudah merasa lebih pintar dari petani, kok sepertinya kok Fakultas Pertanian itu tidak layak. Iya, iya, Pak. Iya, karena itu real. Saya kemarin diundang seminar juga di Fakultas Pertanian di kampus di Malang, itu juga saya sampaikan begitu. Kalau Bapak Ibu dosen petani, masih petani pertanian di sini menganggap hebat dari petani-petani kami yang di rumah, berarti Bapak itu tidak layak sebetulnya. Tidak layak berserta pertanian karena menanam aja tidak, manen juga tidak, menjual juga tidak, terus ngomong lebih baik-baiknya di mana. Orang baik itu kan melakukan, terus bisa menunjukkan kinerjanya. Karena kalau menunjukkan aja, nah kalau penelitian itu gampang Pak. Coba sama nanam kopi, terus sama pikul ke atas, sama kupas sendiri, sama jual, mendapatkan uang itu untuk biaya sekolah anaknya, untuk biaya keluarganya. Wah itu berat itu Pak. Nah, akhirnya pada kata itu, iya Mas, iya Mas, kita tuh belum di situ, baru cerita ya. Berarti kita itu baru cerita pertanian yang baik ya katanya Pak Dekanya gitu. Iya Pak. Jadi kapan dari Fakultas Pertanian ini ikut saya? Ini apa ini? Penelitian terserah. Yang pokoknya saya tunggu 2 minggu lagi ada dari Fakultas Pertanian di sini ikut saya. Kalau dia jungkir balik dengan saya di sana, itu akhirnya saya bikin 4 orang mahasiswa itu jurusan agronomi sama sosial ekonomi. Nah, itu dikirim. Saya bilang Pak, di sini itu bukan rekreasi. Di sini itu mengembangkan ilmu yang sampai itu atau mbak-mbak ini kuliah di sana. 2 minggu di sana itu nangis karena bukan disuruh mikul, tidak. Diajak para petani itu jalan-jalan saja ke kebunnya itu. Luasnya 50 hektar jalan kaki. Itu tuh bayangkan itu. Naik ke atas itu sudah mau pijet. Padahal bapaknya tuh gini, Mbak, temani saya jalan-jalan ke kebun kopi, lihat kopi itu sudah dipetik atau belum gitu. Nah, mereka kan sudah diajarin ilmu pasca panen. Ya. Itu pengajaran yang luar biasa bagi saya itu. Jadi sangat bagus lah itu. Itu Pak, banyak pertanyaan dari kolom pertanyaan biar bisa Iya dijawab. benar Pak. Yang udah raise hand pun juga banyak Pak. Saya boleh bertanya? Halo? Saya boleh bertanya? Boleh Pak Zafi, kita ambil yang pertama dulu ya Pak. Yang pertama raise hand itu dari Ibu Nani Sri Utami. Silakan Ibu. Ya, sama-sama. Ya. Silakan Ibu open kameranya, kemudian open mic-nya. Oke, baik. Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Nani. Ya. Kebetulan saya di sini profesinya sebagai dosen dan sekaligus konsultan AMDAL. Jadi tadi pas pengenalan Bapak lumayan tertarik saya dengan judul juga. Adapun hal yang ingin saya pertanyakan di sini ada beberapa poin. Yang pertama itu Pak, kami sebagai dosen kan biasanya per tahun itu ada kewajiban untuk melakukan penelitian dan pengabdian. Ya. Cuman ada beberapa kendala bagi kami, yaitu kami kan termasuk kampus kecil masih Pak di sini, dan dana hibah kampus itu masih sangat minim, yaitu sekitar 3 juta rupiah. Nah,
dengan saya yang backgroundnya sebagai dosen kimia dan biasanya riset saya itu penelitiannya lebih ke arah kimia organik bahan alam seperti itu. Nah, yang ingin saya pertanyakan, bagaimana cara untuk mencari literatur atau ide yang tepat, mudah dan murah tentunya dengan biaya yang hanya segitu untuk bisa melakukan sebuah riset atau penelitian, Pak. Kalau untuk pengabdian, insya Allah masih mudah untuk mencari ide-idenya, Pak, kalau untuk pengabdian. Cuman saya terkendala di penelitian, Pak. Karena penelitian yang biasa lakukan itu dananya lumayan gede ya untuk kimia organik bahan alam. Dari masih tesis bahan alam, kemudian saya jadi murni dan aplikasikan lagi ke lingkungan seperti itu biasanya. Jadi yang ingin pertanyakan seperti itu. Bagaimana cara menentukan ide atau riset yang bisa menggunakan dana semurah mungkin dan semudah mungkin. Karena selain dana juga kampus kami itu untuk alatnya juga masih sangat minim, Pak. Jadi serba masih baru. Prodi yang ada di kampus itu kimia itu tentu sendiri itu juga masih baru di tahun ini. Jadi semua serba minim, serba terbatas seperti itu. Kemudian yang kedua kemudian yang kedua yang ingin saya tanyakan, tadi Bapak di awal pembicaraan sempat menyampaikan terkait riset atau publikasi kita yang dalam kategori baik gitu ya, Pak. Baik dan juga mudah dipahami oleh pembaca ataupun masyarakat sekitar. Itu. Bagaimana caranya kita untuk bisa membuat sebuah artikel, riset ataupun tulisan berupa buku atau lainnya, ataupun kayak seperti kita yang konsultan mungkin dokumen AMDAL yang mudah dipahami oleh masyarakat dan juga pembaca seperti itu, Pak. Bagaimana sih caranya menentukan itu? Dan yang ketiga, yang terakhir, untuk menentukan ini, Pak, tujuan untuk publish jurnalnya atau jurnalnya itu, Pak, bagaimana kita menentukan di mana sih yang tepat gitu kan kita untuk bisa mempublish jurnal yang telah kita teliti tersebut atau yang telah kita susun, Pak. Baik, demikian dari saya, terima kasih. Terima kasih atas pertanyaan yang sangat bagus sekali dan menantang ini. Baik, Pak. Iya. Ini langsung apa nunggu lagi? Langsung saja, Pak. Langsung ya, terima kasih. Jadi dari Ibu tadi sama dengan saya dulu, Bu, juga begitu, kesulitan mencari riset yang murah. Tapi setelah jadi ide itu sebetulnya tadi seperti saya sampaikan di kawan-kawan saya, di kolega-kolega saya itu yang rumit itu pikiran kita sendiri itu ya. Jadi kalau kita jalan ke kebun itu banyak sih itu ide yang murah-murah itu. Kebun ini dia itu punya kawan siapa? Jadi kita ambil aja kopi itu mesti punya mitra penjual kopi, punya sekolah kopi, gitu, atau perguruan tinggi yang pertanian gitu misalnya. Jadi ide ini kita mau nulis apa dulu? Ini nulis ini tidak bisa kita langsung bahasa Jawa itu bahasa kita tiba-tiba ya. Tidak bisa. Jadi nulis itu tidak bisa tiba-tiba, tidak bisa. Kita awali dari kerangka yang kita buat dari awal tadi, dari strategi pertama yang saya share itu di materi itu, kerangka ilmu kita itu dari situ. Nah, kerangka ilmu itu kita nggak usah bikin banyak-banyak, cukup 2 halaman selesai. Habis itu 2 halaman itu dicari kata kunci. 2 halaman cari kata kunci. Nah, kata kunci itu masukkan di tabel-tabel, tabel atau kolom-kolom itu, terus dikomentari sendiri lagi. Untuk apa, bagaimana, itu jalan sendiri. Nah, nanti kalau dikomentari kok nggak nyambung, berarti kerangka kita nggak nyambung. Begitu. Jadi misalnya saya di ekologi manusia, siapa sih manusia, misalnya pancingan manusia ini. Nah, ekologi itu apa? Ini begitu. Kalau itu nggak nyambung, berarti kerangka saya itu tidak nyambung, ilmu saya itu nggak nyambung. Kalau dosen di situ sudah tidak nyambung, saya yakin implementasinya malah nggak nyambung lagi, mumet lagi malah itu. Karena terus kedua, kalau itu sudah ketemu di kerangka itu, sudah ada kolom-kolom itu sudah ketemu, itu sebetulnya Ibu yang pertanyaan tadi itu sudah jadi proposal, Ibu. Kalau saya sudah jadi proposal itu. Misalnya gini, sistem pertanian kopi di Carangbulung, Wonosalam, Jombang itu kita definisikan sistem. Nah, kita definisikan Carangbulungnya, kita definisikan kopinya, itu dapat proposal kalau saya itu.
proposal penelitian, proposal pengabdian itu sudah, dan fundingnya siapa yang mendanai ini sudah ada. Oh fundingnya ini, tinggal dikirim aja Ibu, nggak usah nunggu setahun dikti itu kelamaan kalau saya itu kelamaan. CSR itu banyak dari perusahaan-perusahaan yang berbasis alam itu banyak sekali, dari pabrik kertas, dari pabrik kopi, dari pabrik sawit, dari itu banyak, dan mereka itu sangat welcome dengan peneliti yang kalau update kan terlalu ini ya, yang topik-topiknya itu bisa, kalau bahasa kita kan pemberdayaan gitu. Jadi topik-topik itu yang menuju pada kemandirian masyarakat itu senang, mereka itu sangat-sangat antusias. Dan itu pinter-pinter dosennya aja kalau itu. Jadi itu kalau dapat dari kampus 3 juta itu sudah tinggi kalau saya sih. Karena sisanya nyari di luar. Jadi misalnya dapat 3 juta dari kampus, ya kebutuhan kita kan 100 juta. Kan nggak cukup Pak. Ya yang 97 ya cari di luar. Ya, komdev dari perusahaan-perusahaan besar itu siap membantu kita, asal topiknya itu kekinian. Kalau bahasa anak sekarang itu kan kekinian terus bisa menjadi kalau sering saya penawaran dari perusahaan-perusahaan itu proposal yang community development. Jadi mereka mau mendanai jika proposal itu berdampak luas, pada orang yang diteliti. Kalau tidak mereka tidak mau. Itu kunci. Jadi kita sebagai dosen itu ya harus seperti itu, dan menulis itu wajib. Tidak perlu puluhan halaman kalau untuk proposal itu. Saya sering ke pabrik-pabrik kopi itu cuma selembar. 1 lembar uraian kegiatan di lapangan, itu melupat latar belakang, tujuan, dampak, sudah 1 lembar itu. Terus belakangnya itu biaya itu malah saya selipkan di kata-kata itu. Kemungkinan kami membutuhkan biaya sekitar sekian gitu. Ya, itu baru saya masukkan, terus dapat 3 minggu, 4 minggu, kadang 10 minggu baru ada kabar proposal Bapak sudah di manajemen ini, ditelusuri Bapak diundang untuk menghadap ini untuk prestasi, baru saya buat PPT-nya. Seperti itu. Jadi sederhana aja langkahnya itu, enggak ini. Terus tadi cari topik ya. Ya tadi sudah kejawab semuanya kayaknya itu. Topik sudah kejawab semua. Jadi topik itu sebetulnya tadi kita mulai dari kerangka ilmu yang kita gunakan sebagai jabatan fungsional itu dulu. Terus turun dan mind map ke roadmap, sama roadmap ini mencari jeda. Nah, di kita kan ada pendidikan, ada penelitian, ada pengabdian. Nah, kerangka yang di Java itu kita membuat nanti larinya jadi buku ajar, jadinya modul. Nah, modul-modul ini nanti turun lagi jadi strategi saya yang ketiga itu menjadi roadmap ketiga, mayor dan minor. Itu kalau bisa. Kalau di Scopus saya itu juga tidak tertarik berkali-kali, cukup sekali aja setahun cukup bagi saya. Ya. Ya. Ya, Bu, nggak dengar suaranya, Bu. Oh iya Pak, sebetulnya untuk kerangka itu sendiri sebenarnya saya sudah punya kerangka Pak, untuk saya ingin penelitiannya ke arah ini ya, cuman itu tadi kendalanya tadi di biaya, karena ketika saya melakukan penelitian yang sesuai kerangka yang telah saya buat dengan dana yang ada tersebut sangat tidak mungkin kan. Jadi intinya berdasarkan Bapak yang tadi bicarakan atau jawab, berarti di sini kita harus mencari referensi misalnya ke instansi atau perusahaan lain yang bisa kita ajak kerjasama gitu ya Pak. Soalnya untuk saya sendiri biasanya riset itu misalnya kan suatu tumbuhan, misalnya entah daun apa gitu kan atau buah apa, saya ekstrak, kemudian saya isolasi, kemudian misalnya saya jadikan, kalau untuk tanaman itu saya jadikan antipedan Pak. Mungkin Bapak kalau udah biasa dengan kata antipedan ya Pak ya. Nah kayak gitu. Kemudian biasanya juga saya gunakan sebagai anti kanker seperti itu. Jadi betul. Mohon maaf agak menyimpang. Apa nanti saya bisa boleh minta kontak Bapak Pak, biar misalnya saya ingin mencari atau pengen tahu nih kira-kira referensi gimana sih saya bisa mengajukan proposal untuk diajak kerjasama seperti itu Pak. Karena jujur untuk yang seperti itu saya belum pernah melakukannya Pak. Belum tahu harus kemana bisa mengajukan proposal yang seperti itu. Ya. Jadi kalau nomor kontak itu ada di slide itu, saya sudah cantumkan nomor ini. Oh itu punya Bapak ya?
Iya, betul. Jadi gampang Ibu, saya bisa bantu. Jadi di perusahaan-perusahaan itu ada namanya dana community development itu yang bisa kita akses. Nah, mereka itu memang masyarakat topik-topiknya itu memang kalau bahasa di kampus itu kan memberdayakan masyarakat seperti itu. Ya kita searching dan masyarakat yang diinginkan oleh perusahaan itu seperti apa. Nah, kita bikin match aja, match yang ilmu kita dengan mereka itu seperti apa gitu. Nanti ketemu, kalau udah ketemu ya itu memang berat Bu, jadi tidak mudah, itu memang berat itu. Tapi kalau sudah ketemu kuncinya itu wah enak sekali, itu bisa langsung jalan gitu. Saya dulu juga kerepotan Ibu, jadi apa namanya? Nah iya justru karena saya baru kan Pak, jadi belum menemukan celah-celah saya harus seperti apa nih untuk merealkan apa yang ada, yang ide-ide yang saya miliki seperti itu Pak. Jadi dulu saya sebelum di kopi itu sebelum bisa sekarang ini kesulitan juga Bu mencari. Akhirnya ada perusahaan kopi saset itu yang punya dana community development yang belum digunakan karena belum ada yang ambil katanya. Saya tawarkan ide saya itu buat cocok. Akhirnya saya itu dipantau selama 2 tahun itu dipantau oleh mereka. Kerjanya bener apa enggak gitu, dipantau bener apa enggak, ini bener, dikasih uang beneran tapi dipantau. Evaluasinya tiap minggu, dievaluasi kinerjanya tiap minggu. Saya itu juga ndredeg juga waktu itu, wah kok kayak gini kerjanya gini. Tapi lama-lama setelah 2 tahun jalan itu, saya itu seperti diwisuda. Diwisuda begitu. Ada manajer produksi sama manajer apa itu bilang, saya setuju dengan dosen yang seperti ini. Maksudnya Pak, saya jelek bukan. Jadi uang saya itu habis, saya nggak masalah. Yang penting nggak ada buktinya gitu. Dan buktinya sekarang kelompok tani Wojo bisa ekspor, bisa ini. Berarti saya kan tidak rugi Pak. Terus ya kalau Bapak mau lagi tak kasih Pak. itu jadi memang tantangan terberat bagi kita dosen itu, harus meyakinkan ilmu kita itu layak untuk didanai itu Bu. Ya. Nah itu memang Pak, mohon maaf yang terakhir tadi mungkin belum terjawab Pak, bagaimana kita cara menentukan tujuan untuk misalnya sintanya atau skopusnya yang sesuai dengan jurnal yang telah kita buat gitu Pak. Saya selama ini Bu ya, mohon maaf ya, selama menulis artikel itu belum pernah saya itu menulis untuk artikel ini belum. Saya itu menulis saja. Saya tulis. Saya juga ini meneliti tentang kombucha kopi Bu. Oh iya. Ya, saya sekarang membuat kopi kombucha dari kopi Excelsa, sudah selesai, sudah publikasi di jurnal Sinta 4 kemarin. Sudah, terus ini rencana tim peneliti itu, ayo Pak dibuat ke Scopus, ntar dulu, saya tak berpikir dulu. Jadi sudah monograf sudah ada, sudah jadi, sudah proses ISBN monograf kombuchanya, dan sudah uji lab di BPOM, sudah layak dikonsumsi. Dan ini rencana saya bikin ini usaha baru untuk bersama mahasiswa. Jadi itu Bu, jadi memang untuk ke sana itu memang jalan terjal Bu, tidak mudah. Tapi tetap yakin bahwa kita itu bisa gitu loh. Bisa ke sana gitu loh. Baik Pak, terima kasih banyak untuk info dan sharing-sharingnya dari Bapak Pak. Ya. Dari saya mungkin cukup. Ya. Terima kasih. Assalamualaikum. Ya, sama-sama. Salam. Ya, baik Pak, tambah banyak ya Pak yang bertanya, luar biasa sekali inisiatif dari peserta kita pada siang hari ini. Mungkin selanjutnya yaitu dari Bapak Adi Cirebon. Pada Bapak Adi dipersilakan Pak untuk menunjukkan kamera dan mikrofon. Ya Bu, saya Bu, Pak Adi. Oh iya, 2 ya Pak, joinnya Pak. Ya, saya Bu. Oke Pak, silakan Pak. Boleh Bu? Iya boleh Pak. Terima kasih Bapak narasumber yang luar biasa. Pak, pertama boleh minta nama Bapak dan kampus Komwesnya dan juga kelompok petani kopi yang dibinanya Pak. Oh ya. Karena saya dari Cirebon. Ya. Saya juga rencana nih Pak, untuk saya senang sekali ketemu pada tempat ini untuk bikin roadmap Pak di lereng Gunung Ciremai, Kuningan tuh ada juga kelompok tani Pak. Iya. Nah, saya akan meniru saat-saat saya mungkin bisa ke tempat Bapak, ke kampus Bapak untuk boleh sharing membina kelompok tani Pak. Ya, saya tunggu Pak. Ya, saya di Cirebon Pak, di Kuningan Pak ya. Di Kuningan ya Pak ya.
Nah, ini benar saya terbuka di ini, syukur alhamdulillah. Untuk roadmap-nya itu harus minimal ya itu tadi punya mimpi Pak ya, gimana petani betul. Di Gunung Ciremai itu mungkin tadi lah bisa ekspor, bisa ini, selama ini belum ada Pak, masih lokal aja tuh. Iya. Nah ini dengan firman ini mudah-mudahan tadi ada ibroh ya, dan kita selaku dosen ya yang ditempuh kan di samping ada manfaat dunia juga akhirat Pak ya. Iya. Nah itu ilmunya ini Pak. Iya betul. Itu yang teknis Pak. Boleh nanti minta alamatnya Bapak, kampus di mana, terus nanti mungkin kelompok tani dibina di mana. Iya. Boleh nanti Pak. Saya upayakan bisa silaturahmi ke tempat Bapak. Ya boleh Pak. Yang saya kedua, kirim kemana Pak alamatnya Pak? Ke WA atau ke obrolan boleh Pak? Boleh dari kami saja Pak. Boleh. Yang berikutnya ini mengenai Scopus Pak. Ya. Ini terus terang saya masih bingung letak misalnya gap. Ya. Gap dengan novelty. Ya. Itu ada di bagian mana Pak? Apa di bagian pendahuluan, introduction, atau di menjelang kesimpulan Pak? Itu terutama gap dan novelty. Kalau pengalaman saya Bapak itu di pendahuluan Bapak. Novelty-nya juga sama Pak? Ya sama di pendahuluan. Kan di novelty gini Bapak. Jadi kalau mencari gap tulisan itu pertama di pendahuluan ya. Biasanya saya kalau naruh itu di paragraf ketiga Bapak. Di paragraf ketiga atau paragraf kedua. Kalau yang novelty itu saya ambil misalnya di penelitian kita itu novelty-nya 4 misalnya ya. Atau di tulisan itu ada novelty 2 misalnya. Satu kita taruh di pendahuluan, satu di conclusion. Ya, di kesimpulan. Ya itu. Nah, jadi usahakan supaya kalau bisa di abstrak, kalau bisa, karena di reviewer internasional itu orangnya waktunya kan cuma 2 menit dia bisa baca proposal artikel kita itu. Nah itu novelty sama gap itu usahakan muncul di pendahuluan Pak. Usahakan itu. Terus yang masih bingung saya gini Pak, judul kan judul deskripsi atau judul di artikel atau paper kan berbeda Pak dengan apa ya? Oh ya, jauh Pak. Dengan apa istilahnya? Tujuan penelitian misalnya pengaruh, contoh gini, misalnya saya bingung Pak. Bisa tujuan kita mengetahui pengaruh X1, X2 terhadap Y. Nah, ya, bisa pengaruh katakan saya di perilaku konsumen ya, pengaruh harga dan produk terhadap kepuasan konsumen. Itu tujuannya itu. Tapi di judul kan kata dari beberapa yang pernah saya ikut di webinar Pak, itu yang ditulis adalah findingnya Pak, temuannya apa? Kalau nggak salah Pak, findingnya misalnya ternyata X1 berpengaruh, X2 berpengaruh nyata terhadap Y, berarti judulnya dibalik Y-nya dulu, bisa dalam rangka meningkatkan konsumen ya melalui X1, 2. Jadi nggak lagi judulnya pengaruh X1 dan X2 terhadap Y. Apakah demikian Pak? Ini Pak, saya ngasih saran aja. Jadi kalau X1 dan X2 itu kita bikin kata kunci namanya implementasi atau penerapan atau impact-nya. Jadi kita nyari kata dampak atau manfaat dari X1 ke 2 itu apa? Itu yang jadi judul artikel Bapak. Bapak itu kan meningkatkan itu. Meningkatkan kepuasan konsumen. X1 dengan pengaruhnya apa? Tadi kan pengaruh. Itu pengaruhnya dihilangkan, diganti menjadi dampak atau penerapan atau apa ya yang implementasi. Nah, jadi memang hasilnya memang yang dibuat judul itu hasilnya Bapak, bukan judul penelitian kita lagi, tapi hasil yang kita temukan di penelitian itu menjadi sebuah artikel. Jadi membuat satu kata kunci di publikasi itu yang dari hasil. Nah, nanti kita kupas sendiri, kita sesuaikan dengan data yang kita miliki. Seperti itu Bapak. Nah, lalu ini ya Pak, jadi masalah kalau judulnya sudah sesuai dengan branding, lalu tujuan penelitiannya nih ya, jadi ada rancunya di situ Pak. Tujuan di publikasi apa tujuan di penelitian Bapak? Di pendahuluan, di introduksi kan, jadi tujuan penelitian ini
aslinya kan mengetahui pengaruh X1, X2 terhadap Y. Tapi judulnya misalnya dalam rangka meningkatkan Y ya dengan X1 dan X2 gitu. Nah, itu yang kadang masih kalau di proposal itu memang kalau ada mengetahui gitu ya, nanti dirubah. Dalam penelitian ini kita sudah tidak menggunakan mengetahui lagi Bapak, atau pengaruh lagi. Pengaruh itu dihilangkan lagi. Jadi dalam penelitian ini menghasilkan gitu Bapak. Jadi di tradition itu gitu. Kita rubah tidak mengetahui pengaruh lagi. Nah, pengaruh sudah hilang, sudah nggak ada di situ, tapi menghasilkan. Nah, atau bahasa di review itu find impact. Ini mau jadi apa ini? Mau jadi apa gitu Pak? Mau jadi apa? Tujuannya untuk menghasilkan ini gitu Pak. Iya, gitu. Itu reviewer itu senang kata gitu seperti itu. Dari penelitian ini intelligence knowledge of apa gitu. Misalnya pengetahuan tentang teh, tentang kombucha, tentang apa gitu. Itu mereka senang reviewer baca gitu. Jadi penelitian itu tidak kembali ke setelan pabrik lagi, ke skripsi, ke indah lagi. Jadi sudah ke yang diteliti itu seperti ini. Sudah manfaatnya gitu. Jadi seperti Terus itu. Kalau tujuan untuk gap tadi gimana Pak Dokter? Kan ada setelah gapnya, maka penelitian ini bertujuan untuk mengisi celah gitu, ada itu lagi mengisi celah. Kalau mengisi celah enggak harus mengisi celah. Kita gap itu kalau saya itu sering tidak menggunakan gap Pak. Jadi saya itu asik dengan tulisan saya tapi bisa dikonsumsi orang banyak gitu aja saya gitu. Karena 2 kali saya kirim ke artikel di mana itu di Morsel di Prancis itu berbayar Pak. Reviewernya tuh gitu ya. Jadi Anda itu mau nulis apa mau bercerita? Begitu. Jadi seolah-olah itu saya itu menceritakan penelitian saya gitu loh Pak. Terus kalau dia tuh gini, Anda itu mau menulis apa bercerita gitu. Itu saya pikir apa itu? Ternyata terus saya kontak apa maksudnya saya kirim artikel lagi, revisi saya itu di komentar lagi. Mohon maaf, jadi kami itu di reviewer itu kami itu tertarik dengan penulis yang tidak bangga dengan penelitiannya. Tapi penulis yang bersedia memberikan ilmunya kepada orang lain. Itu komentarnya gitu Pak. Waduh, triknya gimana Pak Dokter? Gimana? Biar bisa gitu agar bisa orang lain. Ya tadi saya sampaikan di awal. Jadi kita itu sering asik dengan diri kita sendiri, dengan ilmu kita sendiri. Nah, orang lain yang di luar ilmu kita itu dianggap tidak tahu gitu Pak. Nah, tujuan publikasi buku apa saja itu kan untuk memberitahu Pak. Memberitahu orang lain agar bisa mengembangkan ilmu mirip dengan kita atau sama dengan kita gitu. Nah, dengan cara yang begitu orang lain itu akan terinspirasi untuk menulis bisa lebih baik dari kita Bapak. Bisa lebih baik. Nah, itu yang review yang saya temui di tulisan saya itu begitu. Jadi seperti Pak Paul itu yang dia juga ahli di kopi, dia itu bilang juga artikel saya itu is artikel refresh, jadi membuat wawasan baru. Pak di kalimat terakhir itu coba Anda jelaskan kira-kira siapa yang bisa menerima teori-teori Anda. itu tantangan buat penulis ya Pak. Jadi memang kita terus kreativitas apa bahasanya itu sulit itu. Jadi hampir 100% reviewer jurnal internasional Scopus Q1 sampai Q4 itu mengharapkan tulisan kita itu bisa dicerna oleh seluruh kalangan. Seperti itu Bapak. Ini termasuk gaya bahasa mungkin Pak ya? Iya, gaya bahasa juga bisa. Gitu. Memang itu menulis artikel itu tuh bagi saya itu latihan betulan. Latihan betulan ya. Jadi bahasa Inggris sudah bagus, grammar sudah bagus, vocab sudah bagus. Kadang ternyata bahasa Inggris kita dengan reviewer itu masih kalah. Ya, jadi itu. Jadi komentar dari mereka itu saya resapi betul bahwa ternyata tulisan saya itu masih rendah begitu. Terus akhirnya saya punya kolega di Malaysia itu namanya Pak Mansur itu yang sering kolaborasi dengan saya itu.
Kalau dia publish ke mana itu artikel dikirim ke saya dulu, Pak. Jadi apa namanya? Saya disuruh komentari poin-poin yang tidak layak ditulis dan poin-poin yang layak ditulis gitu. Saya juga sama, saya kirim ke Mansur lagi. Saya di Liberia juga ada kawan saya namanya Saat itu. Itu ya, apa namanya kontributor saya itu. Saat itu sama-sama nulis di artikel di Irak di jurnal Teknik Kimia. Nah, itu dia sangat konsen di situ. Ada lagi teman saya di Irak namanya Dr. Muhammad Hasan, itu juga sangat bagus sekali. Ketika saya menulis artikel itu saya kirim ke dia sama untuk proofread, nah, proofreadingnya itu loh Pak. Nah, kalau pakai mereka itu enak. Jadi kita publikasi sudah nama mereka kita masukkan sebagai penulis terakhir, kita sudah lolos dari proofreadnya, sudah aman itu. Jadi kolaborasi penting Pak. Jadi gap, ya sekali lagi gap itu kalau sudah publikasi dihilangkan Pak. Yang paling ditonjol itu novelty saja. Terus kata pengaruh-pengaruh di tujuan kita penelitian itu diganti menjadi menghasilkan. Jadi berdampak gitu lah, berdampak luas seperti itu. Dan itu hampir seluruh editor, reviewer itu setuju dengan hal itu gitu. Meskipun redaksi nggak perlu menuliskan gapnya ya Pak ya, ya riset gapnya nggak perlu ya. Itu cukup di penelitian kita Pak paling itu. Kalau saya itu di publikasi saya jarang menuliskan itu karena bagi mereka itu yang penelitian itu saudara, yang mengerjakan saudara, nggak ada urusan dengan saya. Saya itu mengonsumsi gitu, mengkonsumsi tulisan Bapak, hasil dari penelitian Bapak, bukan gapnya lagi. Gap itu kan kita ke tangga 1 tuh Pak. Kalau skripsi, tesis, disertasi mungkin gapnya perlu Pak ya? Iya perlu, tapi kalau sudah dipublikasi saya kira nggak perlu Pak. Novelty aja, dan hasil yang kita peroleh itu aja Pak. Ya. Terima kasih Pak Dokter. Saya minta itu Pak nomor WA-nya nanti Pak. Di materi ini ada Pak nomor WA saya sama email saya. Bisa di-connect di situ, ya, bisa Pak. Oke Pak. Baik. Terima kasih Pak Dokter. Untuk materi nanti kami share ya Pak di website kami, bisa di-download juga di sana. Jadi bisa Bapak Bu, saya juga. Saya juga baru ngirim teks buku untuk diterbitkan di Lingkar Edukasi Bu. Siap Pak, terima kasih Bapak. Kemudian kita lanjut ya Pak untuk pertanyaan selanjutnya itu dari Bapak Dedi Wahyudi. Pada Bapak, waktu dan dunia disilakan. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pada Bapak Dr. Nuril, terima kasih yang bermanfaat pada pagi hari ini ya. Nah, jadi saya bisa dikatakan bertanya dan juga sharing pengalaman gitu. Untuk saat ini saya beberapa kali mencoba publikasi di Sinta dan saya mencoba cari melalui sinta.kemdikbud untuk mengetahui apa skop daripada jurnal tersebut yang sesuai dengan bidang ilmuwan saya gitu. Beberapa kali juga saya menemukan ada beberapa jurnal yang mencantumkan nomor WA di situ gitu dan saya mencoba ikut gitu ya. Namun saya agak khawatirnya itu belum apa-apa sudah minta biaya gitu. Pokoknya belum dapat sudah minta biaya. Dan terakhir saya sudah submit, akhirnya saya tarik kembali gitu. Itu pengalaman yang saya alami gitu ya. Mudah-mudahan di lingkar publikasi lebih bagus lagi ya Bu ya, Bu Lira. Pak, siapa? Silakan. Ya itu sharing pengalaman yang saya alami selama ini gitu. Tapi kalau saya di Scopus itu mencoba mencari ya di scopus.id itu. Alhamdulillah bisa berhasil dan sempat publikasi juga gitu. Nah, yang saya tanyakan bagaimana kita untuk get bisa di Sinta yang kita bisa publikasi itu yang terpercaya gitu, walaupun pertanyaan harus melalui sinta.kemdikbud, tapi nggak juga gitu, banyak juga yang sudah bisa nebeng-nebeng di situ gitu. Iya. Itu pengalaman. Betul ini Pak. Itu pengalaman kita masing-masing. Iya. Saat ini juga cenderung saya perhatikan reviewer yang ada di Indonesia itu, mohon maaf ini agak kurang profesional dalam segi menghargai waktu, Pak. Kadang-kadang kita sudah submit, kita tunggu 2 minggu, 3 minggu, sebulan, kadang nggak ada ceritanya, Pak, nggak ada kabarnya. Kalau kita
menembak melamar seorang putri gitu ya. Tanya mau nggak Apa sama gitu saya? Pak ya? Kalau mau nggak? Iya, Ini iya. kan digantungin kan kita serba salah. Nah, Iya, iya. ketika saya akhirnya bikin saya putus asa, saya mencoba publikasi beberapa jurnal gitu supaya takutnya nanti di sini tiba-tiba ditolak gitu kan. Saya pasti Iya, betul, karena betul. kita kan waktu tunggu Pak, yang namanya dosen ini kan ada waktu tunggu untuk publikasi, untuk PKD Ah, gitu kan. Itu hmm, juga semua harus berjalan gitu. iya. Itu mohon mungkin arahan dari Bapak, dari pengalaman Bapak, supaya kayak mana kiatnya kita supaya ini tidak seperti itu kejadiannya gitu. Terima kasih Pak. Ya, Assalamualaikum ya. warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih ya Pak, sangat bagus. Dan saya juga mengalami juga sering seperti itu Pak. Jadi apa namanya, eh, kalau makanya saya di jurnal Sinta itu ya, mohon maaf ya, tidak menjelekan, jarang ngisi saya itu. Karena di Sinta itu kalau Sinta 1 itu sudah 3 juta 4 juta Pak ya. Nah, kalau di Scopus itu sudah 5 juta itu sudah dapat Scopus Q4 gitu. Ya. Ya, Q4 Impact Vector 2 itu saya sudah dapat, itu saya 5 juta itu. Ini aja yang kemarin di email saya itu sudah masuk jurnal dari JPPI itu, menawarkan ada 4 slot mau terbit di akhir bulan ini editornya. Karena di tahun kemarin saya ngirim terbit, terus ditawari lagi, Bapak punya artikel ini, saya punya. Bapak mau terbit di jurnal kami lagi? Belum tahu. Belum tahu, karena ada penerbit lain yang menawarkan juga. Jadi saya lihat ini, saya trennya itu kalau di Sinta Bapak ada Sinta 2 itu di cara mana itu ya, Bandung ya, jurnal Alkimia itu bagus Pak. Alkimia itu Iya, Pak. bagus karena sesuai dengan yang ditulis di di jurnalnya. Jadi sekian minggu itu bisa kita terus, itu bagus. Itu sekali saya di sana. Habis itu saya nggak ke sana lagi, tapi teman-teman saya ke sana. Jadi saya memborong teman-teman saya, nah, di sini lancar gitu pada ke sana. Untuk jurnal yang kalau non Sinta sampai Sinta 6 saya kelola, punya Pak saya Pak. Non Sinta itu ada 4 jurnal, kalau yang Sinta 6 baru 1. Ini rencana melaksanakan semua. Kalau di jurnal kami itu sesuai dengan template Pak. Saya nggak jualan ini, tapi karena kebanyakan dosen itu mengeluh kalau sudah publish di mana-mana Pak, jurnalnya cik angel-angel, repot, gak terbit-terbit, kirim ke tempat saya aja. Tapi waktunya sesuai dengan waktu yang saya tentukan. Nggak bisa cepat, nggak bisa. Saya tidak melayani fast track. Saya kan tidak melayani fast track, Pak. Iya. Jurnal kami tiap bulan terbit, tapi tidak melayani fast track. Jadi di tiap tanggal 20 itu mesti terbit. Bisa terbit. Jadi kalau artikel masuk tanggal 1, tanggal 20 nggak terbit, ya nggak bisa. Bulan depannya lagi, belakang lagi, seperti itu. Jadi kalau triknya itu, saya nggak punya trik yang jitu kalau itu, Pak. Karena nanti masing-masing dosen punya pengalaman seperti itu. Hampir semua lah gitu. Nah, kalau di Scopus memang saya itu ada banyak kolega yang banyak menulis. Jadi menulisnya itu tidak fokus di jurnal ini. Nanti kita itu seperti kacamata kuda, Pak. Jadi nulis saja. Nulis, begitu nulis nanti terus browsing jurnal-jurnal yang tidak predator, jurnal-jurnal yang apa, itu baru nanti cocok. Kita sesuaikan dengan template, kita masukkan, selesai. Dan rata-rata kolega saya itu ya nggak sampai minggu, Bapak. Q4 di Korea itu, di jurnal kolega saya di ilmu perikanan, itu saya kirim di jurnal apa itu, di Korea Selatan itu saya kirim cuma 2 minggu, dapat jawaban, terus nanti minggu ketiga itu publish, sudah cepat ya. Di apa itu lupa sudah. Q4 itu yang di Jepang itu ya, ada Q4 juga punya Tohoku, itu bagus itu Pak. Q4 tapi bagus, apa namanya, seleksi artikelnya itu wah, ngeri Pak, bagus sekali. Baru Q4 itu bagus. Yang di Spanyol ini Retos Bapak, Retos ini bagus. Retos kalau rupiah itu sekarang 12 juta. Ya, Retos ini bagus. Saya sudah ngirim berkali-kali di sana itu. Retos bagus. Seleksi kertas itu setahun, Bapak. Seleksinya itu setahun.
Mulai dari introduction sampai ke novelty, ke risal, ke conclusion, semuanya dikuliti sama mereka. Dan saya tanya gini sama auditornya, ini jurnal masih kedua aja kok ribet kayak gini. Itu jawabnya gini, kami itu penerbit profesional Bapak. Kami tidak melayani penulis asal-asalan, juga tidak melayani ilmu asal-asalan. 1 tahun saya menunggu itu Bapak, 1 tahun baru terbit dan betul-betul beberapa artikel yang terbit di jurnal Nature, di jurnal Nature itu, retos itu bisa dijadikan referen. Yeah. Jadi kualitasnya bagus itu Bapak, tidak predator juga, aman. Cuma harganya 12 juta kalau sekarang, 12 jutaan. Nah, itu banyak kolega saya yang mau profesor tak rekomendasi. Kalau mau jurnal lama tidak predator, diakui Elsevier, diakui Dikti, pakai ini retos, mahal ya Pak. Mahal ya. Kalau yang murah ya di ini JPPI UNES Semarang itu murah Pak. Yeah. 5 jutaan, di UNS Solo ya 5 jutaan, murah itu. Tiap bulan terbit ya, murah ya, lokal banyak ya. Itu Bapak pengalaman saya, tapi trik-triknya enggak punya trik saya itu, karena menulis artikel saya itu nulis, baru nanti saya cari jurnal yang tidak predator, ya ini baru saya kirim gitu aja. Enggak pernah enggak punya trik-trik khusus, enggak punya. Makanya kolega-kolega saya itu kan, kalau nulis kok santai gitu, santai aja, nulis ya dinikmati aja. Nanti kok artikel udah selesai, finish, terus saya browsing, kadang di Retos, kadang di Biodiversitas, kadang di Cimerin, kadang di di satu lagi di Brasil itu, ya, ekologi gua itu juga gitu, atau di Etnomedisia, kadang cocok mana ini, kemana ini, baru ini. Pertama ya harga Bapak. harga sesuai ya, jalan, kalau nggak sesuai putar balik gitu aja. Nah, ini yang penting predator. Nah, itu Bapak beberapa hal memang kurang begitu bisa membantu, tapi itu yang saya alami seperti itu. Jadi terima kasih Pak. Ya biasa aja sih. ya, biasa aja Pak. Terima kasih. Sama Pak, berarti udah ya Pak, pertanyaan Pak Dedi. Memang dari penulis ini banyak juga Pak yang bertanya pada saya, Mbak Lira, ada nggak bisa Mbak bikin jurnal gitu. Nah, mohon maaf Pak, kalau dari kami tahun ini masih ongoing gitu ya. Mungkin nanti rekomendasi dari Bapak Nuril gitu untuk menerbitkan jurnalnya. Kemudian kita lanjut ke pertanyaan dari Bapak Agus. Pada Pak Agus, disilakan Pak. Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sebelumnya Pak atas waktu yang telah diberikan. Iya, sama-sama. Selamat pagi menjelang siang Pak. Ini sudah siang Pak. Saya langsung aja Pak, izin bertanya Pak kepada Pak Nuril. Terkait Pak, kan kita Pak, cara untuk terutama topik untuk penelitian Pak, mungkin kan yang inovatif atau tetapi kan juga relevan itu dengan isu-isu yang sosial sekarang kontemporer Pak, untuk memaksimalkan dalam dampak sosial. Gimana itu yang strategi efektif kita untuk dalam mempublikasikan penelitian ini? Karena kan yang banyak jurnal bereputasi tinggi ini dapat meningkatkan visibilitas akademis Pak. Iya, terutama ya untuk reputasi akademik ini kan harus menghasilkan dampak sosial yang lebih luas. Nah gitu kita harus seberapa penting kita keterlibatan komunitas dan untuk penelitian kedepannya untuk kepentingan pemangku sosial itu sendiri gitu Pak. Nah gimana untuk memastikan kita hasil penelitian yang berdampak pada masyarakat luas gitu Pak. Mungkin itu saja sih Pak, mungkin saya menambahi sedikit karena sudah tadi pembahasan banyak sekali untuk lama saya menyimak dari awal juga tadi gitu. Mungkin itu saja sih Pak, nanti malah kepanjangan gitu Pak. Terima kasih Pak yang sampaikan Pak. Namanya sharing. Iya Pak. Waalaikumsalam. Ini langsung Ibu ya? Langsung saja Pak. Oh iya, terima kasih ya Pak. Jadi kalau trik enggak enak nanti. Kesannya kayak joki kalau trik itu. Kalau trik seperti joki itu, saya menjoki Bapak untuk bisa gini enggak. Jadi yang pernah saya lakukan aja. Jadi
Jadi sebelum kita melakukan penelitian, pengabdian atau bikin bahan ajar itu sebaiknya kita itu misalnya kalau saya kan ngajar ekologi manusia itu sebelum saya ngajar itu, sebelum saya bikin rencana pembelajaran semester itu saya langsung ke kelompok tani Pojo itu atau ke LMDH Wanamita Sejahtera Lestari itu atau ke kelompok tani kopi Kabekjan. Saya datangi untuk apa? Untuk menceritakan bahwa semester ini saya itu akan mengajar ini, akan mengajar ini. Nah, kira-kira dari orang-orang yang tidak sekolah itu komentarnya seperti apa? Ini bukan trik Bapak ya. Jadi ini pengalaman saya ya. Jadi saya ke sana, saya cerita, Pak, semester ini saya ngajar tentang etnobotani, pekarangan, kebun dan pekarangan. Ya, yang Bapak tahu etnobotani itu apa? Nah, ini. Ya. Terus yang pernah dilakukan Bapak di pekarangan itu apa saja? Nanam apa saja, bunga apa saja, pohon apa saja? Ini. Tahu manfaatnya Pak? Ini. Seperti itu. Nah, dari ini itu sekian panjang itu 1 jam 2 jam dengan mereka itu bisa satu modul atau satu buku ajar itu sudah cukup itu. Dan ketika kita menyusun buku ajar, itu kan sudah menjadi topik penelitian Bapak. Dari serapan-serapan dari masyarakat itu yang jadi buku ajar kita, jadi modul kita itu sudah menjadi topik penelitian kita atau pengabdian kita. Tinggal di breakdown ya. Di breakdownnya bukan pakai kata-kata lagi, tapi pakai kerangka. Nah, jadi kerangka, jadi buku ajar itu kita ambil dari masyarakat, nanti kita breakdownnya menggunakan kerangka penelitian. Nah, kerangkanya kita buat, kerangkanya ini nyambung nggak dengan berita yang kita terima dari masyarakat, permasalahan di masyarakat. Kalau nyambung, berarti diteruskan. Nah, ini tinggal nampel dicentang-centang aja seperti tinggal dikasih centang-centang, teorinya ini, konsepnya ini. Topiknya sudah ketemu Bapak. Jadi kalau kita merancang penelitian dari meja kerja kita atau dari kampus kita, saya yakin itu malah jauh dari dari panggang. Jadi ibarat jauh dari api, jadi panggang jauh dari api. Jadi penelitian kita tidak bisa memberikan solusi kepada masyarakat, tapi malah membebani masyarakat. Karena masyarakat itu tidak pernah merasakan itu, juga tidak pernah punya masalah itu. Terus tiba-tiba kita kasih teori yang seperti itu, mumet malah. Nah, jadi sebaiknya dosen-dosen itu ya ke masyarakat dulu, kalau punya dampingan, kalau nggak punya ya nebeng, punya PKK atau punya apa, membuat saya besok ngajar ini, mohon dikomentari ya, bisa seperti itu. Kalau saya sudah punya 3 kelompok tani ya, setiap malam ketemu, setiap habis sisa itu ketemu sampai jam 9 malam. Saya ceritakan aja, saya besok itu bikin modul ini, bikin monograf ini. Yang mana Pak? Yang ditulis yang ini. Nah, itu draft saya selesai, saya kasih ke mereka lagi untuk dikomentari. Pak, masalah ini yang belum diselesaikan oleh ini. Tanya. Mohon maaf. Jadi mengapa dosen itu kesulitan memberikan solusi ke pemangku kepentingan, ya, istilah pemangku atau orang-orang masyarakat yang tidak bersinggungan langsung dengan kita itu. Ya itu karena kita sendiri sebetulnya kurang bisa memaknai masalah yang ada di masyarakat itu. Ya, karena sering kali ada aduan begini. Ini loh ada dosen penelitian itu kok malah waco. Jadi seperti itu. Karena ini, mohon maaf, ini ada dosen penelitian tentang sistem pemupukan terbaru menurut dosennya itu. Ya, kebetulan yang jadikan demplot itu adalah kelompok petani saya di petani kopi itu menggunakan POK ya, pupuk cair organik ya. Nah, dari fermentasi molase dengan apa itu lupa saya. Ini. Nah, kopinya itu malah mati. Terus Pak, ini yang dulu direkomendasi untuk peneliti ini kopinya pada mati. Loh kenapa? Nggak tahu. Loh, ya. Tanyakan yang meneliti, kok tanya saya kan nggak tahu isinya apa itu. Isinya racun atau apa? Ya Pak, tanyakan isinya apa kok bisa mati.
pupuk kita itu nggak pernah mati kopinya. Kita juga punya pupuk cair organik dari kulit kopi. Jadi kulit kopi yang kita panen, kulitnya kita bikin pupuk. Ya itu kopi-kopi di kita nggak pernah mati gitu. Nah ada dosen penelitian di sini kok malah mati kan gitu. Kenapa kok bisa mati? Dosisnya bagaimana? Tanyakan aja. Saya bilang ke kelompok taninya gitu. Ya Pak, saya tanyakan. Kalau bisa nanti diskusi. Kapan nanti saya datang ke sana ke lokasi. Nah kita datang beneran ternyata takaran untuk ini kan akar kopi itu tidak suka dengan panas. Ya, tidak suka dengan panas. Jadi rhizobium, bakteri rhizobium sama nitrobacter yang nempel di akar kopi itu tidak suka dengan hal yang panas. Nah, di pupuknya itu panas, jadi mati semua bakterinya. Nah, ketika bakteri itu mati, otomatis akar ini tidak bisa menyerap hara yang di sekelilingnya. Nah, itu saya tanya, ini berapa tingkat panasnya ini? Sekian, Mas. Ya mati. Ini untuk tebu kalau ini. Kopi gak suka panas. Udah gak ada suka. Loh, sampean itu penelitian kopi berapa tahun? Saya tanya gitu. Baru ini, Pak. Loh, jangan. Jangan, Pak. Ini membunuh petani. Sampean membunuh satu pohon kopi, itu sama dengan membunuh petani. Ya, karena petani itu merapat kopi itu susah payah. Terus sampean matikan. Ini bagaimana? Ini solusi akademiknya ini. Jadi catatan di situ, Bapak. Jadi topik itu memang kita ambil dari masyarakat, boleh dari review jurnal, boleh dari gap jurnal, boleh. Tapi yang paling penting kalau menurut saya, pengalaman saya sih, konsultasi dulu dengan mereka. Ya, itu lebih aman. Dan mereka itu malah mendukung kok. Mereka memang secara teori, secara konsep tidak sebagus kita. Tapi secara praktis mereka lebih jago dalam beberapa penerapannya itu. Itu Bapak. Jadi topik sebaiknya kalau bahasa akademis kan diunggah ya, di-download dari masyarakat yang kita dampingi atau yang kita teliti. Itu insya Allah topik itu tidak akan ditolak oleh penyandang dana. Dan memang kalau kita menulis topik dari sana itu teorinya berat, Bapak. Berat sekali. Nah, beda dengan topik yang kita buat dari kampus, referensinya lengkap, tapi aplikasinya sulit. Ya. Itu tantangan. Jadi saya juga ini mengembangkan landscape etnobotani pekarangan di Desa Padangasri ini juga saya masih proses baru jalan 2 bulan ini. Jadi membuat landscape, jadi tanaman-tanaman yang dulu di desa itu ada tidak boleh ditebang. Tanaman-tanaman yang dari dulu, misalnya dari ficus yang jenis mikrokarpa ini ada yang usianya 300 tahun, itu nggak boleh ditebang di desa itu. Terus tanaman-tanaman yang kayak enau, aren, gula aren itu sudah ada di desa itu, nggak boleh ditebang, harus dibiarkan. Itu topik-topik yang hangat. Kita mau hibah di Dikti berapa kali bisa itu, Bapak? Kalau pertanyaan banyak sekali. Jadi topik itu kita jangan terfokus di jurnal, jangan. Kalau saya sih di kampung itu banyak ya. Saya Ficus ini penelitian dengan Yayasan Ficus Indonesia sudah jalan ini di budidaya tanaman Ficus mikrokarpa ini sudah jalan. Terus yang aren ini masih penjajakan dengan salah satu pendonor dan penggemar tanaman aren now ini tak kasih informasi aja. Jadi tujuannya apa? Di sini bebas, Bapak. Jadi saya membudidayakan nau aren di Desa Padangasri itu saya nanti bisa bikin nata kuku dari situ. Nah, nanti kalau masyarakat itu tidak beri solusi begitu, mereka akan meninggalkan kita. Nah, jadi buat apa Mas bikin nau banyak? Nanti kalau buahnya banyak, kita panen, kita bikin nata kuku asli dari nau. Nah, masyarakat antusias, itu topik itu Bapak. Terus kalau Ficus mikrokarpa untuk apa? Di situ ada 2 mata air, tiga mata air. Yang satu sudah saya konservasi, namanya mata air buntung. Itu sudah saya konservasi. Masyarakat boleh akses ke situ, tapi tidak boleh menggunakan pupuk, tidak boleh menggunakan macam, tidak boleh. Jadi tanaman yang di sekitar mata air harus organik. Masyarakat juga percaya.
dan menghargai kita sebagai seorang yang ahli di bidang itu. Dan fikus juga tidak ditebang sampai saat ini. Ya, tidak ditebang, terus mereka juga mendapatkan manfaatnya. Karena banyak fikus yang tumbuh, akhirnya Mas banyak burung yang kesini, ya malah enak toh, rame kayak koncone. Nah, jadi itu topik-topik itu kita gali di lokasi banyak, Bapak. Jadi tidak sedikit. Nah itu kalau di pemangku kepentingan saya yakin diterima kok. Misalnya kita konservasi mata air dengan PUPR, dengan dinas lingkungan itu masuk, Bapak. Pendanaan masuk itu 50 jutaan dari Pemda itu masuk, itu sudah bisa. Nah, itu deal itu ya. Nah kalau mau ke agak tinggi lagi ke perusahaan, misalnya perusahaan air minum, AMDK itu, mereka juga concern di pelestarian mata air. Masukkan aja proposal ke sana, kasih argumentasi yang real, ya. Nanti ke lokasi ya cocok, pasti dia akan ngasih juga. Jadi kalau pendanaan itu tergantung kitanya. Jadi pandai-pandai kita membuat topik yang bahasa kita kan matching ya, match dengan programnya perusahaan. Nah nanti di situ topik sudah ada, idenya match dengan perusahaan. Nah, saya yakin pendanaan itu tidak sulit. Dan itu sudah berkali-kali dilaksanakan. Jadi tergantung kita aja. Memang PDKT itu berat, Bapak ya. Ya zaman kita muda dulu PDKT kan susah toh, tapi kalau sudah kena kan ya biasa aja. Jadi anggap aja kita dengan perusahaan itu ya PDKT, kenalan. Nanti kalau sudah kenal dengan manajer ini, dengan direktur community development-nya, dengan CSR-nya, itu enak sekali. Sama ini sorghum, ini saya ngembangkan sorghum juga ini dengan salah satu perusahaan bir. Dan bir itu mendanai riset sorghum, nombu sama dua varietas ini, karena dua varietas ini yang bisa menghasilkan alkohol cukup besar, akhirnya mereka mau mendanai budidaya sorghum di Jawa Timur. Nah, itu juga topik, Bapak, topik ya yang bisa dikutip-kutip. Jadi di sini saya tidak ada rahasia-rahasia. Saya sampaikan semuanya yang saya pernah lakukan, dan itu bisa menginspirasi kawan-kawan saya di lain tempat. Ya, saya boleh bertanya. Nah, sudah itu ya. Yang lain silakan. Sudah Pak, kita silakan ya Pak kepada Bapak Fikih. Ya, saya boleh bertanya ini. Ya, silakan Mas. Ya, silakan boleh. Bapak. Mohon maaf ya. Nih, bagaimana cara meningkatkan reputasi akademik dan dampak sosial untuk mengembangkan produk usaha agar lancar dalam penjualan dan banyak peminatnya? Contohnya di perkebunan kopi. Misalnya di perkebunan kopi. Itu bagaimana caranya? Caranya apa ya? Ya. Cara tadi dari awal sudah saya ceritakan itu. Ya Ibu ya. Dari awal itu sudah saya ceritakan itu. Trik-triknya itu banyak sekali. Ya saya ulas sedikit. Ya. Jadi cara yang pertama, kalau kita punya prodi, rata-rata prodi pertanian itu kecil ya Pak, tidak bisa besar. Kenapa tidak bisa besar? Karena jauh dari petani. Ya. Jauh dari petani. Anak petani tidak pernah ini. Di kami itu Bapak ada namanya beasiswa untuk anak petani. Yang bisa masuk beasiswa itu hanya anak petani. Selain anak petani tidak bisa. Yang biasa miskin, yang itu masuk KIP. Yang anak petani kita kasih biasa sendiri. Nah, duitnya dari mana Pak? Ya dari penelitian kita yang kita lakukan di luar-luar itu kan ada sisa. Nah, sisanya itu kita kumpulin, bisa dapat 3 orang, 4 orang, 10 orang, itu kita tarik masuk ke pertanian. Nah, caranya seperti itu Bapak. Itu salah satu rahasia di kami melakukan itu. Jadi para peneliti, penulis, konsultan yang jadi konsultan itu menyisihkan sekitar 4% dari yang diperoleh itu untuk beasiswa mahasiswa anak petani. Jadi anak petani itu yang kita ambil maksimal 40 mahasiswa. Ya. Tapi gimana? Kira-kira apa saja ciri-ciri penelitian ilmiah yang berhasil? Ciri-ciri penelitian yang berhasil. Ya. Ya.
Ya, Kalau penelitian yang ciri itu ya. di awal sudah saya ulas lagi. Jadi penelitian yang berhasil itu Bapak. Jadi penelitian langsung digunakan oleh petani kalau di pertanian. Karena pupuk cair organik itu petani menggunakan dan tanamannya itu tumbuh, panennya banyak, itu langsung dibeli oleh petani. Di kami juga mengembangkan pupuk dari molase itu untuk tanaman serelia umbi-umbian itu mengembangkan dari apa namanya molase. Sudah produksi, sudah punya PT Bapak, dikelola oleh petani Bapak. Jadi petani di kami sudah punya perusahaan pupuk. Jadi makanya ada bantuan pupuk tidak tertarik karena di kami sudah ada pabrik pupuk yang dikelola oleh petani. Dari limbah molase. Molase ini juga tidak beli. Molase ini dikasih oleh perusahaan produksi micin, MSG. Itu ada limbahnya di situ dikasihkan ke kami, kita olah menjadi pupuk. Ya. Apakah tidak berbahaya? Berbahaya. Karena berbahaya kita menggandeng lagi perusahaan yang ngasih molase tadi supaya dananya dikeluarkan untuk apa? Untuk laboratorium. Jadi labnya yang membayar juga perusahaan tadi, yang ngasih limbah juga perusahaan tadi, yang mendampingi kelompok tani juga perusahaan tadi. Jadi itu tadi apa namanya pendanaan itu mudah sebetulnya, tergantung kita aja sebetulnya. Nah ciri-ciri tadi Bapak sudah saya sampaikan di awal, Bapak ciri-ciri penelitian itu yang sudah didanai dan lain-lain itu awal dari kita, Pak. Dari materi saya sampaikan itu, dari mind map. Ya. Dari mind map awal, roadmap 1, roadmap 2 itu sudah komplit. Tinggal kita olah, kita kolaborasi dengan siapa yang kira-kira bisa membantu kita beride lebih kreatif lagi, lebih cerdas lagi gitu aja. Jadi apa ya cirinya ya seperti itu. Kalau saya ciri yang lebih apa nggak ada ya seperti itu. Ya bisa digunakan orang lain gitu aja. Ya, itu yang sudah terlaksana itu Bapak. Ya terima kasih Bapak. Sudah ya Pak, Vicky Junianto, saya rasa sudah terjawab semuanya. Ini waktu kita sebenarnya udah di penghujung ya Bapak. Mohon sekali lagi kepada Bapak Ibu yang belum mengisi absen, silahkan diisi karena kalau tidak mengisi absen, sertifikatnya tidak akan didapatkan nantinya. Gitu. Dan kemudian kepada Bapak Ibu, terima kasih atas semua pertanyaannya. Mohon maaf juga sekali lagi kepada Bapak Ibu yang bertanya lewat kolom chat tidak terjawab karena banyak sekali ya Pak. Tapi waktu kita sudah habis gitu. Bisa nanti di minggu depan ataupun di webinar-webinar selanjutnya. Kemudian saya kira nanti bisa juga ya Pak Nuril kita ngadakan webinar untuk pengembangan UMKM, pengembangan khususnya kopi sampai tingkat mancanegara begitu Pak. Ya. Nah, saya rasa itu cukup bagus sekali. Kemudian kita masuk ke sesi selanjutnya yaitu sesi dokumentasi. Boleh Bapak Ibu silahkan hidupkan kameranya. Slide pertama. 1, 2, 3. Ya, sudah. Slide kedua, masih banyak yang belum menghidupkan kameranya Bapak Ibu, masih on itu, stop kan? Ya, foto lagi. Oke. 1, 2. Ya, lanjut, kita ke slide ketiga. 1, 2, 3, oke. Bapak boleh closing statement-nya Pak sebagai terakhir dari penyampaian dari Bapak. Closing apa ini? Closing statement sebagai penyemangat di siang hari ini. Iya. Jadi closing bukan barang baru sebetulnya, lama. Jadi kalimat ini yang sering saya sematkan di kelompok tani maupun di kolega-kolega saya itu. Jadi kita ini bisa saja menjadi bagian persoalan juga bisa menjadi bagian penyelesaian. Itu yang sering sampaikan begitu. Jadi dosen itu bisa menjadi bagian persoalan. Persoalannya apa? Ilmunya nggak bisa diserap atau kesulitan mencari dana. Nah, bisa jadi menjadi bagian penyelesaian, menyelesaikan seluruh konflik
yang ada itu bisa. Ya. Jadi itu yang sering sampaikan ke kelompok tani bahwa kita ini adalah bisa menjadi bagian persoalan, juga bisa menjadi bagian penyelesaian. Itu yang saya sampaikan, jadi lebih bermanfaat. Ya, terima kasih. Ya. Ya, barangkali bisa menerbitkan buku-buku saya gitu. Iya Pak, bisa. Terima kasih banyak kepada Bapak Nuril. Ya, terima kasih sama-sama. Iya Pak. Kemudian terima kasih juga kepada Bapak Ibu penulis ataupun peserta webinar kali ini. Ditunggu untuk naskah yang terbit di Lingkar Edukasi Indonesia. Sudah nomor ini Bu. Gimana Pak? Nomor WA Pak Ahmad Nuril. Oke, nanti kami share di grup WA ya Pak. Silakan join ke grup WA kami. Terima kasih. Terima kasih banyak. Mohon maaf, kita masuk udah di penghujung acara. Saya sebagai host mengucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu yang bertanya tadi. Silahkan nomor HP-nya ditinggalkan di kolom komentar, karena kami akan memberikan pulsa sedikit banyaknya begitu sebagai apresiasinya. Oke, baik. Terima kasih saya ucapkan sekali lagi. Mohon maaf atas penyampaian salah kata dan ucapan tingkah lakunya. Saya Lira Muhati sebagai host kali ini undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terus untuk ya kan sama Terima kasih Mbak Lira. Sama-sama Ibu. Sehat selalu Bapak Ibu semuanya. Nanti ada undangan. Lingkar Edukasi Indonesia. Terima kasih teman-teman sudah berbagi. Semoga bermanfaat. Terima kasih Pak Nuril. Ya, sama-sama. Izin undur diri ya. Baik Pak. Ya Pak Nuril, terima kasih Bapak. Penerbit buku penuh makna untuk literasi bangsa. Dengan harga hemat di tangan, fasilitas hebat jadi andalan. Kami hadir untuk semua, mewujudkan mimpi kita. Lingkar Edukasi Indonesia menjadi